Jika pada tahun itu saya tidak dibawa pergi, apakah kamu bisa hidup dengan baik? Tuan Song, para wartawan sedang menunggu Anda. Saya mengumumkan, semua aset Yuyui Group akan disumbangkan tanpa syarat kepada Yayasan Anak Daxia. Tuan Song, apakah Anda yakin ingin mendonasikan grup Yuyu yang bernilai triliunan? Semua. Tuan Song, apa ini gila? Saya menolak. Mundur. Tidak boleh mendonasikan. Saya benar-benar bergantung pada Yuyu Group untuk menghabiskan masa tua. Kau begitu menghormati saya. Saya ini ibumu. Kau juga tahu kau ibuku. Kalau bukan karena kau dan Ye Tiancheng yang memaksa ayahku ke jalan buntu, apakah ayahku akan mati? Aku benar-benar menyesal. Naik mobilmu di depan sekolah dasar Hongsing. Seandainya bisa diulang lagi, aku pasti tidak akan ikut denganmu. Kamu mau bersama siapa? Terserah, apa urusanku? Bagaimanapun juga, uang yang aku mau, tidak boleh kurang 1 sen pun. Saya mengumumkan, konferensi pers berakhir di sini. Silakan keluar, kembali ke sini. Sekarang kamu sudah merasa hebat, ya? Kalau kamu tidak memberiku uang, mati saja tidak berguna, kan? Jika bisa diulang sekali lagi, aku pasti akan hidup baik-baik dengan ayahku. Ikan kecil. Ikan kecil, bangunlah, jangan menakut-nakuti ayah. Ikan kecil, bangunlah, ayah mohon padamu. Sekolah dasar Hongsing. 20 tahun yang lalu, aku benar-benar terlahir kembali. Cepat, cepat, semua cepat. Menunda waktu kerja. Jangan berharap dapat dibayar 1 sen pun. Tidak bisa mengangkat. Masih datang ke lokasi kerja untuk bekerja keras. Hanya untuk mencuri upahku. Tidak tahu orang ini berpikir apa. Sendiri mengangkut semen di lokasi konstruksi. Tapi mengantar putrinya ke sekolah elit. Ini bukan Song Yang. Kenapa kamu masih mengangkut semen di sini? Mantanku sudah pergi ke sekolah untuk mengambil putriku. Kamu lucu. Hahaha. Ikan kecil, hari ini di sekolah, kamu belajar dengan baik? Ada. Datang. Ini ibu belikan untukmu. Liu Sisi. Letakkan putri saya. Ayah. Song Yang, kamu datang tepat waktu. Mulai hari ini, dia menjadi milikku. Kamu bicara sembarangan. Dia adalah putriku. Kamu tidak pantas. Kamu layak. Kamu seorang buruh migran yang mengangkat batu bara. Dapat menghasilkan uang berapa? Kamu saja hidup seperti anjing. Meskipun kamu mengantarnya ke sekolah bangsawan ini untuk belajar. Dia bukankah tetap anak petani? Tanya dia, apakah dia mau hidup menderita bersamamu? Atau menikmati kemewahan bersamaku? Ibu, jangan bicara seperti itu tentang ayah. Apa masih perlu memilih? Tentu saja kita berbagi kebahagiaan. Bukankah, Sisi? Aku akan menjual darahku atau nyawaku untuk memastikan putriku bisa masuk sekolah yang lebih baik. Tidak apa-apa jika aku hidup seperti anjing. Asalkan putriku tidak akan kekurangan pakaian atau makanan. Nyawa. Berapa nilai hidupmu? Bukan berarti aku tidak menghargaimu. Meski kau bekerja seumur hidup, tetap saja tidak akan bisa menyamai satu jari tanganku. Hari ini, kau harus membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas. Mulai sekarang, aku adalah ayahnya. Ayah, kalian jangan memukul ayah saya. Xiao Yue.
Saya ternyata telah kembali ke masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, saya di sini, dibawa pergi oleh Liu Sisi, ayah kecil Yuer. Di kehidupan ini, aku pasti akan menjaga Bapak dengan baik. Kecil Yuer. Bapak, kamu memegangku terlalu erat sampai aku tidak bisa bernapas. Maaf ya, kecil Yuer. Ayah tidak sengaja, karena anak kecil ini baik-baik saja. Kita bawa dia pergi. Xiao Yuer, Xiao Yuer. Liu Sisi, lepaskan Xiao Yuer dariku. Kali ini aku tidak akan ikut denganmu, Meter. Ayah. Xiao Yuer. Saya sekarang akan pulang. Dokter Yingying sudah menelepon. Saya akan pulang dulu. Song Yang, karena hari ini Ye Sao ada urusan. Saya tidak akan menghitungnya denganmu untuk saat ini. Tetapi hak asuh Xiao Yuer, saya pasti akan mendapatkannya. Jangan harap. Kamu yang imut ini, jika kamu masih tidak bisa mendapatkan sumsum tulang kecil Yuer, kamu harus mengganti nyawa putriku, Yingying. Tenang saja, berikan saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan mengeluarkan sumsum tulangnya. Ambil di depanmu. Ayo. Xiao Yuer, kepalamu tidak apa-apa kan? Perlu papa bawa kamu ke rumah sakit? Rumah sakit? Apa bagusnya pergi ke rumah sakit? Aku ingat di kehidupan sebelumnya juga pada hari ini, lotre ganda telah mengeluarkan hadiah 1 miliar. Membawa papa membeli tiket lotre adalah hal yang penting. Papa, ikan kecil tidak apa-apa, tapi ikan kecil ingin hadiah. Hadiah. Papa, saya ingin tiket lotre 9506 yang bisa dimainkan di Piala Asia. Tiket lotre. Kamu mau ini untuk apa? Semua ini bohong. Ayah akan membelikanmu es krim. Ayah hanya beli 1 tiket saja. Bagaimana jika kita menang 1 miliar? 1 miliar. Mimpi di siang bolong saja. Saya sudah meneliti lotre selama bertahun-tahun. Paling-paling hanya menang beberapa ribu rupiah. Yaitu, apakah mereka bisa memahami grafik lotre? Hari ini di kehidupan sebelumnya, ada hadiah besar 1 miliar. Nomor tersebut tepat adalah tanggal lahirku. Aku harus membawa ayah untuk memenangkan hadiah besar. Bos, beri saya tiket lotre 10.000. Anak kecil tidak boleh membeli tiket lotre. Ayah yang bayar. Saudara, dengar saran kakak, tiket lotre tidak semudah itu untuk menang. Tidak apa-apa, yang penting, putri saya senang. Ini nomor ini, hari lahir saya, GEMAOVLD. Baiklah. Anda bisa simpan baik-baik. Kalau sampai hilang, 1 miliar Anda bisa lenyap. Kami pasti akan menjaga dengan baik. Tidak perlu Anda khawatir. Ikan kecil, bagaimana cara berbicara? Jangan tidak sopan ya. Maaf ya, tidak apa-apa. Dengan tiket lotre ini, ayah, hidupmu akan terbang tinggi sekarang. Lotre yang dapat memainkan lotre olahraga kompetisi Piala Asia sekarang diumumkan. Jumlah pemenang dari edisi bola warna ganda ini. GEMAOVLD 02 GEMAOVLD. Saya harus menjaga tiket lotre ini dengan baik. Saya sudah datang. Ini. Bukankah ini Li Sihai, orang terkaya di Jiangsu? Jika ayahku bisa menjalin hubungan dengannya. Ayah, lihat. Jangan lihat, Xiao Yuer. Ayo pergi, kita tidak berani membantunya. Siapa tahu kalau dia benar-benar menuntut kita. Kita tidak mampu membayarnya. Ayah, mengapa kamu tidak punya belas kasihan? Kalau tidak kamu, biarkan aku yang membantunya. Pak Tua, bagaimana keadaanmu? Bantu. Pil penenang hati. Nak, sebaiknya jangan sentuh dia lagi. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, belum tentu dia nggak membalas kamu. Iya juga, orang-orang sekarang sudah berbeda dengan dulu. Bahkan kalau dia tidak menipumu, keluarga juga tidak akan membiarkanmu pergi. Lagi pula, kamu masih membawa putrimu. Kalau kamu terjadi sesuatu, bagaimana dengan putrimu? Ayah, kakek ini sangat kasihan. Mari kita bantu dia. Menolong satunya, lebih baik daripada membangun stupa 7 tingkat. Anggap saja ini sebagai amal untuk putriku. Dia memang berani menolong. Anak muda, kau telah menyelamatkan hidupku. Siapa namamu? Aku pasti akan membalas budi baikmu.
Ayahku bernama Song Yang. Tidak perlu membalas budi, kakek. Buruan telepon keluarga kamu, supaya tidak terjadi hal-hal buruk lagi. Xiao Yue cepat pergi. Ayah. Tidak apa-apa kan? Oh, kamu membuatku ketakutan, King Cheng. Nama orang ini adalah Song Yang. Dia baru saja menyelamatkan hidupku. Kita harus membalas budi kepadanya dengan baik. Ayah, kupon lotre ini bisa menang 1 miliar. Tolong simpan baik-baik. Jangan sampai orang lain mengambilnya. Baik, baik, baik. Saya akan menjaga dengan baik. Hari ini adalah ulang tahunmu. Ayah akan membawamu makan yang enak. Mari kita makan makanan berat. Baik. Ayo pergi. Ye Sao. Kamu ingin makan apa? Saya bilang padamu, waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Segera ambil kembali putrimu. Kamu buta ya? Sudah nempel di bajuku. Ye Sao. Apa yang terjadi ini? Kenapa kamu lagi? Orang ini. Aku benar-benar sial, kenapa di mana-mana aku bisa bertemu denganmu? Ye Tianzheng, Liu Sisi. Rong Yang, kamu seorang pekerja migran, di sini ngapain? Aku bawa putriku ke sini untuk makan. Ada masalah? Tentu saja ada masalah. Kamu yang imut juga layak datang ke sini. Tapi tidak apa-apa, karena kamu sudah datang, jadi aku tidak perlu mencarimu. Kembalikan putriku padaku. Wanita jahat ini, dulu malah demi putri Ye Tianzheng. Ambillah sumsumku. Bagaimana mungkin aku memiliki ibu seperti dirimu? Liu Sisi, aku sudah bilang, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali putrimu. Apalagi sebelumnya kamu hampir membunuhnya. Ayah, mari kita tukar tiket lotre. Setelah kita tukar tiket lotre, mereka tidak akan berani seperti ini lagi. Berhenti. Kau si kecil, mengotori bajuku tapi ingin pergi. Tinggalkan putrimu. Aku punya lebih dari 200 yuan, cukup untuk membayar bajumu, kan? Ayah, jangan berikan lotre itu padanya. Kau mengusir pengemis, Ye Tianzheng, jangan terlalu berlebihan. Xiao Yue. Ye Tianzheng, kau mau apa? Aku akan memberitahumu. Baju Ye Sao ini bernilai 500.000. Bisakah kau mengimbanginya? 500.000. Kalian jangan minta terlalu banyak. Minta terlalu banyak. Orang yang tidak pernah melihat dunia. Pakaian ini milikku. Semua high-end Prancis. Tahu apa itu high-end Prancis? Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tuan Ye. Dia seorang miskin mengerti apa itu haute couture, jangan dibandingkan dengannya. Mungkin kita harus melapor ke polisi saja. Setelah polisi menangkapnya dan memasukkannya ke penjara, bukan berarti hak asuh putriku akan kembali padaku, kan? Liu Sisi, kau berani? Apa yang tidak ku berani? Kau ini. Kau berani bersikap kasar di hadapku. Kenapa terburu-buru? Hari ini aku berbuat baik, memberimu 2 pilihan. Atau, kau berlutut dan minta maaf padaku. Atau, tinggalkan putrimu, jangan harap. Aduh, kok keras sekali ya. Sayang. Laporkan. Ye Sao, dia, itu batu di kubangan kotoran, baik bau dan keras. Kita tidak akan menunjukkan kepadanya cara-cara kita kalau dia tidak mau menunduk. Dia tidak akan menunduk. Lotere ayah. Tunggu sebentar, biarkan Xiao Yue melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ayahnya yang diserah terimakan ke polisi. Lihat dia setelah ini. Bagaimana dia bisa mengangkat kepala di depan Xiao Yue? Tunggu. Apakah kamu menyesal? Apakah kalau aku berlutut dan sujud kepada kalian, kalian akan melepaskan putriku? Aku Ye Tianzheng, pewaris Ye yang terhormat. Aku berbicara dengan tindakan. Baik, maka aku akan bersujud. Bapakku jangan bersujud. Kamu lupa kita punya uang. Nenek, kita mana ada uang? Ada, kita tidak hanya punya uang, tapi juga 1 miliar.
Kamu tidak boleh sembarangan berkata seperti itu, Xiao Yue. Dia seorang buruh tani yang mengangkat semen. Bagaimana mungkin dia punya 1 miliar? Ye Sao, ayahku benar-benar punya 1 miliar. Ayah menang undian. Hadiah besar 1 miliar. Song Yang, aku kira kamu benar-benar punya 1 miliar. Ternyata itu hanya tiket lotre. Kamu benar-benar berpikir bisa menang ya? Kembalikan tiket lotre itu padaku. Si ikan kecil, orang ini yang memberitahumu bahwa dia punya 1 miliar, kan? Aku bilang padamu, dia tidak mungkin menang lotre di kehidupan selanjutnya. Hanya dengan mengikuti aku kamu bisa hidup enak. Kamu tahu tidak? Aku tidak mau mengikuti kamu. Aku mau mengikuti papa. Walaupun papa tidak menang lotre, aku tetap mau mengikuti papa. Nah, kenapa kamu tidak peka sama sekali? Apa bagusnya kamu mengikuti orang ini? Liu Sisi, jangan sentuh dia. Ye Tianzheng, aku Song yang bisa berlutut. Tapi setelah aku berlutut, kamu jamin, kamu tidak akan lagi mengincar putriku. Jangan banyak bicara. Kalau mau sujud, cepat sujud. Ayah, jangan sujud. Kami benar-benar punya uang. Mi, Xiao Yue tidak apa-apa. Ayah. Ayah sedang bermain game dengan orang. Sujudlah. Cukupkan, jangan terburu-buru, belum selesai. Kamu mau melakukan apa lagi? Sekarang kamu berputar di sini, sambil merangkak, belajar menggonggong seperti anjing. Setelah kamu belajar menggonggong, aku akan membebaskanmu. Cukup, Ye Tianzheng, aku sudah berlutut, aku sudah bersujud. Saya bisa membawa putri saya pergi sekarang, kan? Baik. Tidak belajar, ya? Kalau begitu, kalau tidak belajar, semua pukulan tadi akan sia-sia. Baik. Aku akan belajar. Papa. Si kecil tidak ingin papa belajar menggonggong seperti anjing. Saya bisa pergi dengan kalian, tapi tolong kembalikan tiket lotre kepada papa. Benar-benar mengira hanya ada 1 miliar. Ayo sayang, saya akan berikan tiket lotre. Ayo. Ikan kecil, papa tidak mau lotre. Papa hanya mau kamu. Lihat. Papa belajar menggonggong seperti anjing, mirip tidak? Wow. Song Yang. Aku tidak menyangka, loh, kamu bisa menggonggong seperti anjing sampai semirip ini. Mirip nggak? Mirip nggak? Iya, Ye Sao. Kamu bilang kenapa kita dulu nggak pernah menyadari ya? Begitu berbakat. Sudah cukup kan? Bisa sih, bisa. Kalau kamu bisa menirukan suara anjing begitu mirip, berarti kamu juga harus bisa seperti anjing. Jilati sepatu kulitku yang kotor sampai bersih. Ye Tianzheng, kamu sebenarnya mau apa? Mau apa? Aku mau kamu jilati sepatu kulit. Jilati. Ayo. Aku suruh kamu jilati. Kakak laki-laki, Gemaut GEMAOVLD, kau menang undian. Kau menang undian. GEMAOVLD, kau dan putri membeli tiket lotre itu sore tadi. GEMAOVLD, hadiahnya 1 miliar. Kau bilang apa? 1 miliar. Ada masalah? Kamu bilang tiket lotre ini menang 1 miliar? Iya, aku sudah cocok beberapa kali. Kalau tidak menang, apa aku akan repot-repot mencarimu? Kamu benar-benar pemilik toko lotre. Hampir saja aku tertipu olehmu. Kamu adalah aktor yang dicari Song Yang, kan? Kamu ini ada masalah ya? Jangan mengganggu urusanku. Tunggu sampai. Aku masih mau mengambil hadiahnya. Kalau tiket lotre ini benar, maka orang ini, bukankah akan menjadi orang besar? Ye Tianzheng,
Kamu mau apa? Aku ingin melakukan apa? Aku rasa tiket lotre ini bukan milikmu. Dan cepat pergi dariku. Pergi. Kau berkata sembarangan. Tiket lotre ini jelas aku dan Xiao Yue. Pergi ke toko lotre bersama. Kau bilang itu milikmu. Jadi itu milikmu. Di atas tertulis namamu. Ye Tiancheng. Apa maksudmu? Tentu saja ingin menghancurkan harapanmu. Membuatmu seumur hidup hanya bisa terpuruk di lapisan bawah masyarakat. Seumur hidup menjadi anjingku. Ye Tiancheng, berhenti. King Cheng, apakah kamu yakin pemuda yang menyelamatkanku sedang makan di sini? Ayah, saya sudah memastikan dia ada di sini. Ayo. Ye Tiancheng, kau merobek lotreku. Aku bunuh kau. Masih berani melawanku? Kau sudah bosan hidup, ya? Ye Tiancheng, aku akan melawanmu. Xiao Yue. Kau hanya orang baik, masih ingin bermimpi kaya. Hari ini aku sudah memilih tendon tangan dan kakimu. Hanya bisa berbaring di tanah dan bertindak imut. Aku lihat siapa yang berani menggerakkan. Penyelamat hidup Li Sihai. Kakek, siapa kamu? Apa kamu sudah bosan hidup? Bahkan urusan Ye Sao pun berani kamu campuri. Berisik. Cantik. Kau berani memukulku. Nona Ye, cantik ini, bahkan berani memukulku. Kau harus membantuku. Cantik ini bahkan berani memukul orangku. Tahu siapa aku? Aku tidak perlu tahu siapa kau. Berani kamu memukulku? Kakek. Kau tahu siapa aku? Kau berani mengurus urusanku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kakek, namaku Li Sihai. Kau berencana bagaimana untuk membunuhku? Kakek, namaku Li Sihai. Apa yang kau rencanakan untukku? Li Sihai. Nama ayahku bukanlah sesuatu yang bisa kau sebut dengan begitu saja. Ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa engkau mengenal orang ini. Aku tidak tahu bahwa engkau mengenal saudara Song. Semua ini adalah salah paham. Salah paham tidak bisa sembarangan merusak orang lain. Tolong dengarkan penjelasan saya. Memanfaatkan kekuasaan untuk mengintimidasi orang. Bagaimana mereka berani merusak orang lain di bawah sinar matahari? Menurut saya, ini adalah tindakan kriminal. Rumah tangga Ye tidak perlu ada lagi. Ah, tidak. Kamu manis sekali. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Dia kenal Li Sihai? Itu mustahil. Ye Sao, dengarkan aku. Pria ini sebelumnya, aku tahu semua orang yang dia kenal. Bagaimana mungkin dia mengenal orang terkaya di Jiangcheng? Dua orang ini pasti adalah aktor yang dia cari. Pasti. Ini pasti palsu. Kamu yakin? Ye, saya yakin. Sebelum ini, dia berhubungan dengan orang terkaya, tapi hanya seorang kepala proyek. Dia bagaimana mungkin mengenal orang terkaya di Jiangcheng? Aku hampir saja tertipu oleh kalian. Berani-beraninya menyamar jadi Li Zong. Aku rasa kamu yang seharusnya. Siapa kami? Kau akan segera tahu. Kau wanita, masih berpura-pura di sini. Ye Sao, jangan dengarkan omongannya. Segera kirim orang untuk menangkapnya. Kirim ke grup Li. Nanti Li Zong pasti akan memberi kita penghargaan. Tangkap mereka. Hei, ayah. Apa? Ayah. Kamu bilang apa? Kau benda buta yang tidak tahu diri. Apalagi yang kau buat di luar sehingga membuatku terlibat masalah. Aku tidak membuat masalah dengan siapapun. Aku tidak mengusik siapapun. Lalu kenapa grup Li tiba-tiba membatalkan pesanan yang baru saja kita bahas kemarin? Mereka bahkan bilang tidak akan bekerja sama dengan kita lagi di masa depan. Ayah, saya tidak tahu. Kamu harus segera menyelesaikan ini untuk saya. Kalau tidak, jangan kembali. Bagaimana kabar Tuan Ye? Nyonya Li besar? Tuan Li, saya tidak mengenali gunung tinggi. Mata saya buta. Bisa kau lepaskan aku? Ayahku akan menghukumku. Pergi. Lotere ayahku harus kau ganti. Kau. Anak kecil.
Lotre yang dibeli ayahku memenangkan 1 miliar. Dua penjahat itu merusaknya. HMPH. Saya memberikanmu dua pilihan. Entah kamu mengganti tiket lotre saudara Xiao Songku, atau Grup Y akan bangkrut dan dilikuidasi dalam seminggu. Saya akan mengganti sekarang juga. Transfer bank sudah masuk 1 miliar. Sekarang sudah cukup kan? Ye Tianzheng. Aku sudah menghitungnya dengan jelas. Sekarang cepat pergi. Aku pergi sekarang juga. Akhirnya bisa membalas dendam untuk ayahku. Tenang saja, ayah, aku ada di sini. Kehidupan baru kita dimulai. Xiao Song, kamu tinggal di sini ya. Maaf jika ini membuatmu malu. Tidak perlu merasa seperti itu. Dulu ketika aku mulai berbisnis, kondisi tempat tinggalku bahkan lebih buruk darimu. Selama seseorang punya semangat, suatu hari nanti akan muncul, akan menjadi ketua. Terima kasih. Saya Li Sihai ini pasti membalas kebaikan. Di minggu depan di pusat kota, Grand Century Hotel, akan ada pesta bisnis. Pada saat itu, para tokoh terkemuka dari seluruh Jiangsu, semua orang akan hadir. Kamu juga harus pergi. Coba cari kesempatan. Aku hanya orang biasa. Acara seperti ini aku tidak bisa. Ayahku yang bodoh ini tidak mengerti betapa pentingnya acara ini. Sepertinya aku harus membantu sedikit. Di pesta ayah pasti ada banyak makanan enak. Xiao Yuer ingin pergi. Xiao Yuer, jangan bikin ribut. Kau tidak perlu menolak lagi. Kalau tidak untuk dirimu sendiri, setidaknya berikanlah untuk anak. Baik-baik. Nanti kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan juga bisa memberikan kondisi belajar yang lebih baik untuk putri kita. King Cheng, besok kirimkan undangan ke Xiao Song. Sepertinya sudah saatnya aku mencari pasangan untuk ayahku. Xiao Yuer, sekarang terlalu malam, tidak mungkin merayakan ulang tahunmu di restoran. Ayah sudah memasak mie kehidupan panjang untukmu. Mie yang dimasak ayah lebih enak daripada masakan di restoran. Itu karena ayah tidak berguna. Ayah tidak bisa membuatmu hidup bahagia. Kehidupan sebelumnya membuatmu menderita. Di kehidupan ini, putriku akan membantumu hidup dengan baik. Si ikan kecil tidak marah pada papa. Selama ada papa, si ikan kecil adalah anak terbahagia di dunia ini. Perusahaan energi baru ajaib Jiangsu mulai proses kebangkrutan. Pihak-pihak yang berminat dari berbagai lapisan masyarakat semua dapat membeli perusahaan ini. Energi ajaib baru. Ayahku akan naik ke puncak kesuksesan nih. Saya ingat perusahaan ini. Ada seorang peneliti bernama Chen Guiseng telah mengembangkan baterai bertenaga baru terkini. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Tianzheng mendapatkan kesempatan langka. Barulah keluarga Ye menjadi keluarga terkaya di Jiangsu. Jadi bagaimana dengan kehidupan ini? Leher. Orang-orang kaya itu loh, terlihat sangat gemerlap di permukaan. Tapi kehancuran bisa terjadi dalam sekejap. Ayah, Bapak belikan perusahaan ini. Apa yang kau katakan? Ayah sekarang sudah punya uang. Kau telah mengakuisisi perusahaan ini. Nanti kita bisa mendapat lebih banyak uang. Menjadi bos tidak semudah itu kan? Ayah bukan tipe orang untuk itu. Ayah coba saja. Siapa tahu berhasil. Namun kondisi operasional perusahaan ini memang sangat buruk. Mengambil alih perusahaannya, Xiao Yuer bermimpi berharap ayahnya bisa menjadi seorang bos besar. Saya percaya ayah pasti bisa. Baik. Jadi ayah, sekarang teleponlah ke sana. Datanglah. Pak Tua, hubungi perusahaan energi ajaib baru ini. Sebentar, beritahu mereka, perusahaan mereka kusebut Tuan Muda. Itu hanya perusahaan kecil yang bangkrut, dan produk mereka juga tidak kompetitif. Tidak perlu diakuisisi, kan? Saya tentu saja tahu. Tapi apakah kamu tidak merasa bahwa perusahaan mereka sangat cocok untuk melakukan kejahatan? Itu bukan taman kanak-kanak. Bawa anakmu ke sana. Halo, kami datang untuk tidak peduli apa yang kau lakukan. Pergilah. Hari ini kita memiliki orang besar yang akan datang. Jangan mengganggu. Orang besar apa? Miliarder. Tidak bisa memberitahumu. Ayahku memang ingin mengakuisisi miliarder perusahaan kalian. Usia muda sudah belajar pamer. Aku tidak pamer. Ayahku tadi malam sudah membayar uang jaminan secara online. Ayahmu pakai baju ini masih lebih murah dari seragam keamanan kita. Kalau dia orang kaya, saya akan makan tongkat ini. Kamu ngomongnya terlalu jahat. Saya ngomong jahat?
Anakmu sendiri tidak bisa diajari dengan baik. Saya ajari kamu saja. Anak yang diajari seperti ini besar juga menjadi si imut. Apa? Ya. Sudah panik. Ya. Bahkan kebenaran pun tidak boleh diucapkan. Kamu boleh bicara, tapi tidak boleh tentang putriku. Bagaimana kau melihat bahwa masih ingin mencoba? Coba saja satu kali. Datang. Keamanan Aoan. Anak nakal, aku peringatimu, ingin membuat keributan di sini. Kau salah tempat, orang. Keamanan Aoan. Song Yang. Kau juga berani datang ke sini, Ye Tiancheng. Kenapa kau datang? Ye Tiancheng ternyata datang. Perusahaan ini tidak boleh dimiliki oleh Ye Tiancheng. Kau jangan-jangan juga datang untuk mengakuisisi perusahaan ini, kan? Benar-benar berpikir dengan 1 miliar itu akan masuk ke dalam masyarakat atas. Saya tidak perlu Anda mengurusi apa yang saya lakukan. Kalau begitu, mari kita lihat dengan baik. Tuan Ye, Anda sudah datang. Satpam. Anda tahu saya datang untuk apa, kan? Pagi ini saya menerima pemberitahuan. Katanya ada yang ingin mengakuisisi perusahaan kami. Orang penting akan datang. Saya sudah menebak. Pasti Anda, Ye Sao. Kalau begitu cepat panggil presiden kalian. Anda belum cukup layak untuk memanggil Wang Zong kami. Lihat, tidak. Masyarakat kelas atas, bukan hanya kamu seorang buruh tani. Beberapa uang saja tidak cukup untuk masuk. Kamu juga harus punya wibawa. Song Yang. Kalau aku jadi kamu, aku akan bawa uang dan kabur ke luar negeri. Kamu pikir uang Ye Sao mudah didapat begitu saja? Bapakku tidak akan pergi. Bapakku akan mengalahkan kalian semua. Mengalahkanku, Song Yang. Apa yang kau impikan? Lotre itu sudah diurus oleh keluarga Li. Apakah kau pikir masih ada yang akan melindungimu hari ini? Apa maksudmu? Apa yang kau tunggu? 40 al lempar dia keluar. Berhenti. Pak Wang datang. An, Tuan Ye sudah menunggumu lama. Tuan Ye silakan masuk. Ayahku juga ingin mengambil alih perusahaan kalian. Bapakmu juga ingin mengambil alih perusahaan kamu. Kau pasti Pak Wang yang selalu ini. Saya sudah menelepon kemarin untuk janji temu. Kalau begitu, ya, Pak Wang. Kamu tidak buta mata kan? Pak Wang, dia ya. Jangan biarkan dia mempengaruhi Anda. Dia ini orang yang baru saja punya beberapa uang dan tidak tahu kapan waktunya berhenti. Benar. Tidak tahu malu, Pak Wang. Kamu adalah penjaga keamanan di perusahaan ajaib saya. Security bukanlah Audrey. Tetapi dia adalah security. Pak, saya minta maaf. Pak Yang sangat ingin mengakuisisi perusahaan kami. Anda tidak bisa dibandingkan dengan Pak Yang. Untuk keselamatan Anda, lebih baik Anda segera pergi. Sepertinya Wang Tianfu cukup bijaksana. Bagian belakang bisa terus merekrut. Siapa bilang dia tidak bisa bersaing dengan Ye Tiancheng? Bibi Li, Xiao Yuer baik. Nona Li, kebetulan sekali. Saya kebetulan mau mencari Anda. Tidak menyangka bertemu Anda di sini. Direktur Li, apa maksud Anda dengan itu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin mengingatkan Anda. Asosiasi Bisnis Jiangsu melarang persaingan yang tidak sehat. Saya tidak peduli dengan tawaran yang adil. Jika Anda berani menggunakan cara-cara kotor, siapkan diri Anda untuk menghadapi kemarahan keluarga Li. Baik. Saya mengerti, Tuan Li. Anda mengenal saudara ini ya? Tentu saja. Tuan Song adalah penyelamat ayah saya. Ternyata dia adalah penyelamat ketua. Tuan, mengapa Anda tidak bilang lebih awal? Nona Li, kali ini Anda merepotkan lagi. Budi baik yang menyelamatkan nyawa lebih besar dari langit. Hal kecil ini tidak perlu dipedulikan. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin mengakuisisi perusahaan ini? Ya. Perusahaan mereka ini adalah satu-satunya di seluruh negeri yang bergerak di industri energi baru. Meskipun pengelolaannya buruk menyebabkan keadaan sekarang ini, tetapi tingkat penelitian mereka masih cukup baik. Saya ingin mencoba agar industri energi baru kita dapat memiliki tempat di seluruh dunia. Ayah saya ternyata tidak salah memilih orang. Saya juga tidak salah memilih orang. Tuan Song, karena kebetulan bertemu di sini. Apakah Anda keberatan jika saya melihat Li? Tentu saja tidak keberatan. Tuan Li, Tuan Song, silakan masuk. Karena hari ini hanya ada Tuan Song dan Tuan Ye, maka kita tidak perlu basa-basi. Prosedur yang rumit sudah. Mari kita langsung berkompetisi. Biarkan si cantik kecil ini duduk di depan saya. Ini sudah menjadi kehormatan terbesar baginya. Pak Wang, berapa nilai pasar perusahaan Anda? Perusahaan kami belum pernah go public, jadi hanya ada perkiraan sekitar 80 juta. Saat ini departemen-departemen di perusahaan belum dibubarkan. Infrastruktur dan peralatan kerasnya disimpan dengan baik. Satu tidak akan mempengaruhi terlalu banyak. Biarkan mereka melihatnya.
Saya tawar 85 juta, dan semua karyawan perusahaannya tidak berpindah. Terima kasih banyak kepada Mer Song. Dengan uang ini, aku bisa 1 miliar. Song Yang, berapa banyak uang yang kau miliki? Aku tahu betul. Apa yang bisa kau lawan denganku? Tuan Song, sebenarnya tidak terlalu penting membeli perusahaan ini. Dengan dana yang kamu miliki saat ini, kamu bisa membentuk perusahaan yang persis sama. Di laboratorium perusahaan ini, mereka telah mengembangkan baterai model baru, tipe membangun perusahaan baru dari awal. Siapa yang tahu berapa lama untuk berhasil mengembangkannya? Sebelum itu, diperkirakan dia sudah berhasil berkat baterai itu. Ayah, saya percaya kamu pasti bisa meraih. Nona Lee, bisakah kamu membantuku? Bantuan apa? Pinjaman dari bank. Saya ingin menggunakan uang tunai 1 miliar di tangan saya untuk meminjam dari bank. Apa? Perusahaan ini sudah memiliki beberapa hasil penelitian. Membuat perusahaan baru lagi. Saya harus mendapatkan perusahaan ini tanpa menyerah. Mereka berpasangan dengan sangat cocok, bukan? Keluarga kita memiliki bank. Dengan hubungan kita, saya bisa memberimu pinjaman 500 juta, dibayar dalam 10 tahun. Bunga tahunan 2%. Kalau begitu, mintalah bantuan kepada Nyonya Lee Song Yang. Perusahaan yang bernilai 80 juta. Berapa banyak uang yang harus kamu keluarkan untuk membelinya? 500 juta. Aku bermain bersamamu. Aku dari grup Y. Uang yang beredar saja sudah puluhan miliar. Apakah kamu berani mempertaruhkan semua harta kamu untuk bermain denganku? Song Yang, sekarang kamu sudah kaya. Kau bawa sedikit uangmu, pergi ke kota kecil. Jangan mengganggu mata Ye Sao di sini. Ye Tianzheng, kau terlalu berani. Kau sudah menindasku. Ada apa? Hari ini aku berkata seperti ini. Kau tidak akan bisa bangkit seumur hidup, kecuali kau memberikannya padaku. Tuan Lee, kau tidak akan campur dalam urusan keluarga kami, kan? Apapun yang kau mau. Kau dengar tidak? Apapun itu, bantuan hidup juga tidak masalah. Tuan Lee membantumu mendapatkan uang lotre kembali. Sudah cukup baik dan berutang budi. Apakah kamu ingin Li Zong menjagamu seumur hidup? Baiklah, karena kamu tidak membiarkanku mendapatkannya. Aku juga tidak akan membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah. Aku akan mengeluarkan 600 juta. Jika kamu mampu, silakan bayar dengan harga yang lebih tinggi. Beli perusahaan ini, ayah. Ternyata kau memiliki sisi yang begitu mengagumkan. Baik Song Yang. Aku akan menemanimu. 6 miliar 100 juta. Biarkan orangmu segera siapkan kontraknya. Xiao Yue. Ayah sudah berusaha. Bibi Li, bisakah kamu meminjamkan saya dan ayah sedikit uang lagi? Tidak mungkin. Song Yang, kamu sudah mendengarnya kan? Direktur Lee sudah meninggalkanmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan saya? Tuan Song, saya berencana untuk berinvestasi di perusahaan ini. Bagaimana jika saya mendapatkan beberapa saham? Nona Lee, ini apa? Anda tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Lee? Bukan, bukan maksudnya begitu. Hanya saja Anda sebelumnya mengatakan perusahaan ini. Saya berpikir sebentar. Ayah saya sebagai ketua Asosiasi Kamar Dagang Jiangsu, keluarga Li kami, berkewajiban untuk membantu perkembangan perusahaan nasional. Meski hanya sedikit. Setelah semua, pedagang tidak bisa hanya untuk menghasilkan uang kan? Terima kasih banyak kepada Miss Lee. Terima kasih, Bibi Lee. Bos Lee, apa maksud Anda ini? Tidak ada maksud apa-apa, hanya perilaku bisnis yang normal. Tidak peduli berapapun dia mengeluarkan uang, saya akan menambah 10 juta. Lanjutkan. Saya keluar. Ini. Tadi bukan ditambah 1 miliar? Kalau begitu kita keluarkan 1 miliar 10 juta. Mari kita persiapkan kontraknya. Ya baik. Nyonya Lee, uang 1 miliar 10 juta ini, saya keluarkan 1 miliar. Kamu keluarkan 10 juta. Nanti aku bagi kamu 20% saham. Bagaimana? Tuan Song, ini kontraknya. Silakan Anda lihat. Terima kasih banyak, Tuan Song. Kerja sama yang bahagia. Song Yang, jangan terlalu cepat senang. Apa maksudmu? Kamu menghabiskan seluruh harta untuk membeli perusahaan yang bangkrut. Aku sudah menunggu untuk melihat bagaimana kamu bangkrut. Ayah tidak salah. Yoyo. Anak kecil, ayahmu segera akan membawamu pergi ke jalan untuk mengemis. Berita hari ini, miliarder terkaya di Amerika Utara, Mark, mengumumkan berniat membeli Daxia, baterai energi baru yang ajaib. Ini tidak mungkin.
pengusaha terkaya di Amerika Utara. Mobil energi baru diluncurkan dan bersiap untuk membeli baterai dari perusahaan ini. Ini berarti selama kita menerapkan baterai energi baru pada mobil, kita akan menjadi besar. Perusahaan kendaraan energi baru pertama. Berita ini muncul sangat tepat waktu, tepat setelah kita menandatangani kontrak. Jika tidak, 110 juta pasti tidak cukup. Apalagi setelah berita ini muncul. Bahkan jika perusahaan ini meminta 10 miliar, akan ada orang yang mau membeli. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada keberuntungan sebaik ini. Cukup, Tuan Ye. Jika tidak ada yang penting, Anda bisa pergi dulu. Selanjutnya adalah rapat internal perusahaan kami. Orang luar tidak diizinkan ikut serta. Kalau begitu, mari minta Tuan Ye untuk pergi. Baik. Kalian semua tunggu saja. Tuan Song. Kali ini keluar jadi terlambat. Aku akan pulang duluan. Ini undangan. Harap hadir tepat waktu. Benar-benar pantas disebut sebagai tempat pertemuan kamar dagang Jiangsu ya. Energi keluarga Li memang sangat besar. Ayah, saat-saat gemilangmu akan datang. Apakah kamu sudah siap? Song Yang, kamu benar-benar orang yang sangat peka. Bahkan kamu mengejarku sampai ke sini. Apa urusanmu dengan tempatku berada? Kenapa ini tidak ada hubungannya denganku? Aku sudah menikah dengan Ye Sao. Sekarang aku adalah nyonya muda keluarga Ye. Kamu datang ke sini untuk bersenang-senang. Tentu saja aku harus mengurusnya. Dan kamu, bocah kecil ini, kalau kamu mengikuti si imut ini, nanti tidak ada makanan. Jangan menangis dan minta padaku. Aku tidak mau kau urusi. Hai anak kecil, kau gatal lagi ya? Sayang, apa yang terjadi? Marah begitu besar. Suami. Anak kecil ini manis, dia masuk dan makan minum sembarangan. Sebagai anggota Asosiasi Perdagangan Jiangsu, cepat usir dia. Song Yang, jangan-jangan kamu baru sadar, kalau kamu memegang masalah, datang mencari orang untuk mengambil alih. Ya, ini siapa? Ye Sao? Sebuah yang lucu, seseorang yang menghabiskan uang untuk membeli perusahaan sampah. Orang yang sangat malang, menghabiskan uang untuk perusahaan sampah. Jangan-jangan itu perusahaan aneh yang muncul di berita 2 hari lalu. Perusahaan ajaib itu. Apa kamu lupa? Tadi malam saat Ye Sao minum, dia juga membicarakannya. Itu dia, menghabiskan 1 miliar, membeli perusahaan yang bangkrut. Benar-benar imut. Dengan uang itu, lebih baik berikan padaku. Aku masih bisa memujinya sebagai anak baik. Sekelompok orang bodoh. Aduh, Song Yang, kau tidak bisa berhenti memaksa diri sendiri, kan? Hari ini, semua orang yang hadir, siapa di antara kalian bukan termasuk para tokoh teratas di Jiangsu? Pemuda berbakat. Orang biasa, tidak punya hak untuk melihat pintu ini. Kau siapa dirimu? Berani mengatakan kami adalah mentalitas orang kaya yang tiba-tiba belum pernah melihat pemandangan kelas atas. Mengira sedikit bakatnya bisa disamakan dengan kita. Kalian tidak boleh membicarakan ayahku. Ayahku lebih kuat daripada kalian semua. Ayo, Song Yang, meskipun di sisi lain kamu tidak begitu hebat, tapi aku harus mengakui, putrimu luar biasa. Semua orang lihat ini. Anak kecil ini, betapa ia percaya pada bapaknya. Pandanganku, kemampuanku, tidak bisa dimengerti oleh kalian semua. Anak-anak mewah seperti kalian. Kalian hanya perlu mengingat. Kalian akan menyesal tentang apa yang telah kalian ucapkan hari ini. Menyesalinya. Song Yang, cukup sudah. Kau sudah berpura-pura cukup lama. Jika tidak karena Tuan Li yang keluar untuk membantu dan memulihkan 1 miliar itu, kau sekarang sudah lama dikalahkan oleh suami saya. Ketika Xie pergi, dia bergantung pada Li Family. Hanya memiliki sedikit keterampilan yang tidak berarti. Apakah dia berpikir untuk merebut kekuasaan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Li Family bisa melindunginya seumur hidup? Pak Li hanya merasa kasihan padanya. Dan kamu juga memberi sedikit bantuan kepada Pak Li. Itulah mengapa dia bersedia membantumu. Kalau kamu terus begini, tidak tahu diri. Suatu saat ketika Bos Li tidak membutuh kamu lagi, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Sudahlah, jangan buang-buang waktu dengan dia. Jika bukan anggota asosiasi, berani masuk ruang pertemuan. Sekarang juga, aku akan mematahkan kaki, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Aku menasihati kamu. Kalau masih ada otak, keluar sendiri. Jangan sampai aku panggil orang untuk mengusirmu. Aku tetap di sini hari ini. Bagaimanapun juga, aku tidak pergi. Baiklah, jangan salahkan aku. Datang sini. Biar aku lempar dia keluar. Ayahku punya undangan. Ayah, cepat keluarkan undangannya. Sayang, apakah undangan ini benar? Ternyata benar. Kamu dapat undangan ini dari mana?
Pasti kamu mencurinya. Kamu yang imut. Bagaimana bisa mendapatkan undangan sekelas ini? Ini hanya 1 tahun. Hanya mengeluarkan 3 undangan non-nama. Hanya bahan dan tenaga kerja saja sudah bernilai puluhan juta. Bagaimana bisa ada di tanganmu yang hanya memiliki 1 miliar ini? Si manis. Orang yang bisa memiliki undangan ini, semuanya memiliki status tertinggi. Bisa dijadikan warisan. Kamu pasti mencurinya. Apa yang kamu katakan? Ini milikku. Ini adalah barang tanpa nama. Di atas tidak ada namamu. Bagaimana kamu bisa membuktikan ini milikmu? Ini adalah hadiah yang diberikan Tante Lee langsung kepada ayah. Direktur Lee yang memberikannya langsung kepadanya. Dia ini lucu kecil. Bagaimana dia pantas agar Bapak Lee secara pribadi memberikannya? Lucu kecil yang bahkan saya tidak peduli. Apalagi Bapak Lee seperti putri surgawi ini. Saya tidak bisa mengatakannya. Bawa dia kembali dan periksa dengan perlahan. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Saya lihat siapa yang berani menyentuh Pak Song. Tante Lee. Xiao Yue, baik, Xiao Song, perusahaan ada beberapa hal yang tertunda, membuatmu mengalami ketidaknyamanan di sini setengah hari. Yang mulia. Apa yang Anda katakan ini? Anda bisa keluar untuk berbicara untuk saya. Itu adalah kehormatan bagi saya. Mengapa saya bisa marah pada Anda? Ye Tianzheng, apakah kamu terlalu sombong? Di ruang makan keluarga Lee, begitu sombong. Ini jelas-jelas tidak menganggap saya Li Sihai. Tidak. Saya curiga dia mencuri permohonan orang lain. Jadi, sekarang saya sudah ada di sini. Apakah kamu sudah jelas? Sudah jelas. Saya akan mengembalikan permohonan itu padanya sekarang. Bagaimana dengan perusahaan Tuan Song sekarang? Perusahaan berjalan dengan baik. Mobil uji coba sudah mencapai tahap pengujian. Itu bagus. Tunggu sampai perusahaan mendapat laba. Jangan lupa kalau saya juga pemegang saham. Bagaimana bisa melupakan itu? Tanpa Pak Lee dan Miss Lee, saya tidak akan menjadi Song yang hari ini. Song yang tahu berterima kasih. Tunggu. Mobil percobaan. Song Yang, kamu tidak berniat membuat mobil energi baru, kan? Kenapa? Ye Sao cemburu? Aku akan cemburu padamu, lelucon. Aku hanya ingin menghela nafas. Uang Li Ji pasti akan hilang sia-sia. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Lihatlah orang terkaya di Amerika Utara, Mark, mengembangkan mobil listrik baru. Kau harus belajar darinya. Kau tidak melihat skala Mark yang besar. Dan kau itu apa? Dia bebas melakukan apa yang dia mau. Saya bebas melakukan apa yang saya mau. Saya tidak peduli dia melakukan apa. Industri otomotif selalu didominasi oleh Barat. Mereka memiliki modal yang cukup untuk menghancurkan Anda. Di sisi Anda belum mulai. Mobil mereka sudah menyerbu pasar Asia. Mobil yang kamu buat dengan menghabiskan semua hartamu hanya akan menjadi beban bagimu. Hanya dengan seorang diri, kamu ingin menggoyahkan posisi orang Barat dalam bidang otomotif. Jika Mark bergerak sedikit saja, dia bisa membuatmu tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Semua orang yang hadir hari ini adalah tokoh teratas di Jiangsu. Saya bertanya kepada semua orang, kalian sudah membeli berapa banyak mobil Dacia? Dan ada berapa banyak mobil Barat? Sebagai contoh diri saya sendiri, bisnis terbesar keluarga Ye kami adalah mobil. BMW dan Mercedes adalah merek Barat semacam itu. Di garasi rumah saya ada banyak, tetapi di rumah saya tidak ada satupun mobil Dacia. Kenapa? Karena mobil Dacia tidak sebaik mobil Barat. Menyembah Barat. Apa salahnya aku mengendarai mobil lokal? Yang kamu maksud itu mobilmu, si kuda listrik itu. Kau ini memang tidak berguna. Apa hakmu untuk berbicara tentang mobil dengan kami? Kau bisa tanya-tanya tentang kami yang orang-orang terhormat. Siapa di antara kami yang tidak naik mobil mewah dari Barat? Lalu apa? Selama aku berusaha mengejar, suatu hari nanti, mobil buatan dalam negeri kita pasti akan melampaui mobil-mobil dari Barat. Menghadapi mobil dengan kekuatan yang lemah. Song Yang, aku tahu kamu memiliki ambisi, tapi nasi harus dimakan suap demi suap. Jalan harus dilalui langkah demi langkah. Tinggi harapan itu tidak baik. Ibu Lee, kamu harus percaya pada Papa. Papa pasti akan berhasil. Jadi Song Yang, kamu masih. Kalian lihat itu mobil apa? Ayo kita keluar lihat. Oh, kalian di sini. Mobil percobaan Pak Song berhasil. Keren sekali. Xiao Song, mereka berdua adalah Lao Li, ini adalah Wang Tianfu, CEO perusahaan kami. Ini adalah Chen Guizeng, Kepala Departemen R. Bagus sekali, semua adalah talenta. Ayo cepat perkenalkan kepada kami. Mobil ini
Apa keunggulan mobil lokal? Tampaknya hanya barang pajangan saja. Bapak Song, mobil ini sepenuhnya telah kami lampaui. Mobil miliarder terkaya di Amerika Utara, Mark. Kecepatan maksimum 180 km per jam. Jarak tempuh muni listrik 200 km. Bibrida minyak dan listrik 1000 km. Waktu pengisian hanya memerlukan 2 jam. Kamu. Apa yang kamu katakan itu benar. Gui Seng, kamu luar biasa. Mobil buatan negara ini telah melampaui mobil barat. Pak Song, kita berhasil. Ayah, aku tahu kau bisa. Pak Ye. Ada yang ingin kau katakan? Tidak mungkin. Mobil buatan negara tidak mungkin melampaui mobil barat. Pak Song, bekerjalah dengan kami. Bekerja sama dengan saya akan memberi Anda diskon terbesar. Diskon Anda itu tidak ada artinya. Tuan Song, bekerja sama dengan saya. Saya akan membantu Anda membuat mobil secara gratis. Asalkan Anda memberi saya 1 jalur produksi. Saya Song Yang. Bisa sampai hari ini semua berkat Tuan Li dan Tuan Li. Saya mengumumkan bahwa kita hanya akan bekerja sama dengan grup Li. Xiao Song, setelah acara selesai nanti, ayo makan malam di rumah kami. Apakah itu tidak merepotkan? Ayo saja, Pak. Aku belum pernah ke rumah Tante Li. Xiao Song, hari ini kamu benar-benar mencuri perhatian. Ya, Tuan Li, janganlah mengolok-olok saya. Sekarang ini, entah sudah berapa banyak orang yang membenciku. Hahaha. Hanya sekelompok orang kecil saja, seperti Ye Tiancheng itu. Tidak ada yang perlu dibahas. Xiao Song. Sebelumnya memang tidak pernah. Tidak tahu apakah bisa dibicarakan. Li Lao. Semua ini sudah terjadi. Tidak perlu. Ayah, Xiao Yu tahu. Ikan kecil. Ayah, kamu terus-menerus dibuli oleh mereka. Ikan kecil melihat dengan tidak senang. Xiao Song membiarkan anak itu berbicara. Kakek Li, ayah pernah menulis di buku harinya. Aku melihatnya. Setelah aku lahir, ayah merawatku. Meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Setelah kembali ke tanah air, dikhianati oleh 2 penjahat itu, hingga rumah dan harta benda hilang. Kalau tidak, sekarang ayah juga tidak akan menjadi seperti ini. Jangan menangis, Xiao Yu. Sungguh tidak masuk akal. Melakukan hal seperti ini tidak pantas untuk seorang manusia. King Cheng segera beritahu orang-orang di bawahnya. Mulai sekarang, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Dalam seminggu, saya ingin melihat keluarga Ye bangkrut. Baik, Tuan Li. Tunggu sebentar, Tuan Li. Urusi urusanmu sendiri. Kali ini, aku tidak ingin bergantung pada kekuatan keluarga Li. Aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri, agar mereka membayar harganya. Sayangku, sayangku. Sayang, jangan ikut turun ke level dia. Tidak perlu. Apa kamu tidak lihat betapa sombongnya dia hari ini? Tapi dia sudah dekat dengan keluarga Li. Kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan dia terus bersikap angkuh seperti ini. Sayang, bukankah Ying Ying bersekolah di tempat yang sama dengan putrinya? Kita bisa. Ying Ying sekarang tidak membutuhkan sumsum ikan kecil lagi. Maka dia tidak perlu ada lagi. Pak Song, sekarang mobil pertama sudah selesai diproduksi. Kapan Anda berencana untuk memasarkan? Tanggal 1 bulan depan. Ya, masih ada sekitar 1 minggu waktu. Pastikan semuanya siap. Jangan sampai ada masalah. Baik. Guru Lin, ada yang bisa saya bantu? Halo Bapak Song Yu. Song Yu bertengkar di sekolah. Mohon datanglah ke sini sebentar lagi. Lihat anak saya yang dibuli, bahkan hidungnya berdarah. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu Bapak Song Yu. Dia segera tiba. Nanti kita bahas soal ganti rugi. Ganti rugi. Lihat saja gadis itu, miskin sekali. Anak saya begitu berharga. Dia bisa membayar. Ayah saya tidak akan membayar uang kepada Anda. Malahan, anak Anda yang pertama memprovokasi. Guru Lin, dengarkan. Sejak kecil sudah berbohong dan mencemarkan nama orang lain. Saya rasa ayahnya juga bukan orang baik. Segera laporkan ke pihak berwajib. Laporkan. Melaporkan bisa jadi masalah. Anak sekecil ini sangat sulit untuk menentukan tanggung jawabnya. Siapa yang membuli Little Fishy? Little Fishy, siapa yang membuli Little Fishy? Apakah Little Fishy baik-baik saja? Di mana luka-lukanya? Ayah, Little Fishy baik-baik saja. Jangan takut, ayah akan membantumu. Coba bicarakan. Kalian mau menangani ini bagaimana? Anak perempuanmu melukai anakku, harus membayar ganti rugi. Betul. Sekolah juga harus memberikan catatan pelanggaran pada dia. Dan di depan seluruh sekolah, minta maaf kepada anakku. 2 anak laki-laki. Belum pernah berkelahi, ngomong gitu nggak malu ya? Kamu urus aja, harus ganti rugi dan minta maaf. Guru Lin, kamu tahu kenapa mereka berkelahi? Mereka saling berpendapat. Ye Ying bilang bahwa Song Yu yang memulai. Song Yu mengatakan mereka yang membuli siswa lain. Dia sedang memperjuangkan keadilan. Ye Ying.
Ayahmu adalah Ye Tianzheng. Aku bisa memberitahu kamu. Ayahku adalah pewaris grup Ye. Kamu berani mengganggu aku? Ayahku akan membunuhmu. Usia masih muda sudah begitu jahat. Ye Tianzheng benar-benar memiliki seorang putri yang baik. Ye Ying di kehidupan sebelumnya juga begitu. Tak bisa mengalahkanku. Dia membawa siswa kelas atas untuk menggangguku. Di kehidupan ini, tunggu saja. Semua penghinaan yang kau berikan akan dibalas. Siapa yang berani mengganggu putriku? Keluar sini. Ibu guru ini, tentang anak perempuan saya yang dibuli. Jika sekolah kalian tidak menanganinya dengan baik, saya akan membuat seluruh sekolah kalian menyesal. Bukan ayah Ye Ying. Bukankah ini Pak Song kita, Ye Tianzheng? Ini adalah putri baik yang kau ajarkan. Ya, di sekolah, ia menganiaya orang lain, bahkan terlibat dalam perundungan. Sekarang masih berani memutarbalikkan fakta. Perundungan. Song Yang. Mata mana yang melihat putriku mengganggu orang lain? Ayah Song Yu, saya mengerti perasaan Anda, tapi kita belum memastikan semuanya. Kita tidak bisa menarik kesimpulan terlalu cepat. Itu tidak berarti Ye Ying yang mengganggu orang lain. Wang Bao memiliki autisme. Ye Ying membawa orang untuk mengganggu dia, bahkan membuat Wang Bao Duan mengganggu selangkangannya. Wang Bao tidak mau. Dia pun memukul orang itu. Kau anak kecil, kalau kau berani bicara sembarangan, aku akan merobek mulutmu. Ye Sao sudah datang. Kau masih berani bicara sembarangan. Itu adalah Ye Sao. Kamu harus membela kami ya, Xiao Yue. Teruskan bicara. Ayah ada di sini, tidak perlu takut. Aku tidak bisa hanya diam saja, jadi aku ikut campur. Ternyata, mereka ingin memukulku juga. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan. Ini disebut berani bertindak untuk kebaikan. Guru Lin, informasi penting seperti ini saja Anda tidak tahu. Ini. Anak-anak berkelahi, perlu orang dewasa campur tangan? Anak-anak berkelahi, perlu orang dewasa campur tangan? Kepala sekolah, Anda sudah datang. Orang tua ini, anak kecil berkelahi dan bermain itu sangat normal. Kenapa Anda, orang dewasa, ikut campur? Apa Anda ini kepala sekolah? Tentang perundungan di sekolah ini, tidak ada tindakan sama sekali. Perundungan di sekolah, hanya permainan antara anak-anak saja. Hanya merangkak di antara kaki. Anak-anak itu mengerti apa? Ya, benar. Anak-anak hanya merangkak di antara kaki dan saling tampar. Itu tidak ada apa-apanya. Justru ini anakmu yang kecil. Coba lihat, apa yang telah terjadi pada anak-anak ini. Perkara ini, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebelum Song yang bercerai denganmu, aku juga tidak menyadari. Sekarang kamu bisa jadi sekejam ini. Lihatlah Xiao Yue. Apa yang sudah kamu ajarkan padanya? Itu adalah kepala sekolah. Bocah ini, sejak kecil sudah bertindak seberat ini. Dia seharusnya dipecat. Ye Sao, kamu setuju kan? Hari ini berani memukul orang, besok berani membunuh. Menurutku, dikurung di tempat remaja itu sudah terlalu ringan. Silakan tenang, semuanya. Sekolah saya tidak akan membiarkan hal buruk seperti ini terjadi. Untuk siswa yang berperilaku buruk ini juga tidak akan dibiarkan. Kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Anak mereka mengganggu orang lain. Itu hanya anak-anak bermain. Jika anak saya memukul mereka, saya tidak akan mentolerirnya. Seperti yang dikatakan, satu tangan tidak bisa bertepuk, meskipun mereka Apakah Wang Bao tidak melakukan kesalahan sedikit pun? Guru Lin, bagaimana menurutmu? Saya juga berpikir begitu. Kalau tidak, kenapa mereka hanya mengganggu Wang Bao, tidak mengganggu siswa lainnya? Itulah maksudnya. Jadi, karena Wang Bao sudah dipukul hingga dirawat di rumah sakit, saya mewakili sekolah, tidak akan mengejar tanggung jawabnya lagi. Tetapi Song Yu ini tidak boleh dibiarkan lolos, harus dihukum berat, agar menjadi peringatan bagi yang lain. Hukum putriku dengan keras. Apa kamu berani? Song Yang, kamu luar biasa sekali. Bahkan kepala sekolah berani mengancam. Kamu benar-benar orang besar. Ya, apa hakmu untuk menghukum aku? Jelas mereka yang mengganggu terlebih dahulu. Song Yu, kamu masih berani membantah. Xiao Yue, apa ibu tidak pernah mengajarkanmu? Jika salah, harus mengakui. Kenapa kamu berubah seperti ini? Kamu bukan ibuku. Anak mati itu. Suamiku. Dia memukulku. Song Yang. Tidak ingin hidup lagi ya? Baiklah Song Yang, saya pikir Anda adalah seorang pria yang bermoral. Anda memukul seorang wanita. Itu Guru Lin. Pria yang memukul wanita hanyalah sampah. Dia harus diungkapkan. Biarkan dia mati sosial. Baik. Mengingat Song Yu secara aktif memicu konflik yang menyebabkan insiden perkelahian serius di sekolah dan juga menolak untuk bertobat. Sikapnya sangat buruk dalam mengakui kesalahan. Kepala sekolah ini sekarang memutuskan mengeluarkan Song Yu dari sekolah. Laporkan aliansi sekolah unggulan. Semua sekolah di dalam aliansi terhadap Song Yu tidak akan menerima apa. Tuan Song, ini hanyalah hukuman dalam lingkup sekolah. Saya tidak akan menyembunyikan hal ini karena khawatir akan mempengaruhi reputasi sekolah. Hal ini akan saya publikasikan di situs resmi sekolah, agar seluruh masyarakat dapat mengawasi bersama. Kau benar-benar membalikkan kebenaran. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab, aku memiliki kewajiban untuk mereka yang menjadi korban perundungan di sekolah, menyuarakan keadilan. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Apa yang harus aku sesali? Semua orang sudah melihat kan?
Song Yang, kamu ini manis sekali. Setelah punya uang, tetap tidak akan mengubah esensi sampahmu. Dan juga putri sampahmu ini, selamanya hanya bisa jadi sampah. Tak tahu tinggi rendahnya langit. Apa kamu benar-benar berpikir dengan mendekati keluarga Li? Kamu akan sukses besar. Sungguh konyol. Anda hanya mengambilnya. Sisa-sisa dari keluarga Li. Masih benar-benar menganggap diri sendiri sebagai sosok yang penting. Song Yang, sekarang kamu bersimpuh di depanku. Dan dengan tulus, sujud 3 kali. Saya mungkin bisa menyampaikan permintaan kepada kepala sekolah Chen. Hukumannya sedikit lebih ringan. Tidak mungkin. Kalian semua akan menyesal. Menyesal. Tuan Song, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu tahu, aku memiliki apa jenis identitas? Apa latar belakangku? Kamu pasti tidak tahu. Saudara laki-laki kepala sekolah Chen adalah presiden perusahaan otomotif terbesar di Jiangsu, Chen Wencheng. Chen Zong, itu adalah seseorang yang bahkan Lilau harus memberikan sedikit penghormatan, yaitu kamu yang hanya seorang manis yang makan dari keluarga Li. Bagaimana mungkin bisa melawan kepala sekolah Chen? Kepala sekolah Chen, saya lihat Song Yang sepertinya tidak terima. Bagaimana kalau pakai kakak Anda? Baik, hari ini untuk membuat Anda merasakan apa itu keputusasaan. Hari ini, saya akan berbaik hati membawa kakak saya bertemu dengan Anda. Supaya kamu tidak memiliki harapan. Saya akan membuatmu menunggu. Saudaraku segera datang. Tunggu saja. Menunggu ya menunggu. Kamu ini Song Yu, HMPH. Kamu ini Song Yu. Ini adalah Chen Zong, memang sangat mengesankan. Dengar-dengar Chen Zong memiliki aset triliunan. Kami tentu saja tidak berani mengganggu. Ada Kuan, panggil aku. Ada apa? Kamu tidak tahu kalau aku sedang sibuk belakangan ini? Kakak, aku menghadapi masalah sekarang. Ada orang tua yang menyulitkan. Dia punya sedikit uang. Dia merasa bahwa aku tidak adil dalam menangani masalah. Dan dia juga berkata bahwa dia akan membuat keluarga Chen menyesal. Di Jiangsu, belum ada orang yang aku takutkan. Dia bilang membuat keluarga Chen menyesal. Di mana dia? Itu dia. Itu kamu. Membuat keluarga Chen menyesal. Ada masalahnya, kakak angkat ini, sebagai kepala sekolah, tidak bisa membedakan hitam dan putih. Menganiaya orang baik. Dia hanyalah sampah manusia. Anak yang baik. Memiliki semangat. Di depan saya, Chen Wencheng masih berani bersikap begitu angkuh. Song Yang, sekarang kamu selesai. Sifat Chen Zong itu tidak sebaik saya. Coba kamu pikirkan, baru saja minta maaf itu lebih baik. Kenapa harus membuat Chen Zong marah? Song Yang, hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Orang-orang, bawa dia kepadaku. Tunggu. Kamu barusan memanggil dia apa? Dia, Song Yang. Semua ini tidak penting, Pak Chen. Dia berani menantang otoritas Anda. Tidak boleh ditoleransi. Kau hampir merusak rencanaku. Besarnya. Mengapa kau memukulku, bro? Kamu tidak tahu siapa Song Yang? Dia kan hanya seorang pemilik kecil yang punya sedikit. Kecil kan? Kamu ini lucu sekali. Aku sudah bilang padamu sejak lama, jauhkan dirimu dari keluarga Ye. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Tuan Song, dia bukan orang yang bisa kamu lawan. Kakak, apa maksudmu? Siapa yang bisa menangkap peluang di masa depan? Semua tergantung pada Bapak Song. Perusahaan Bapak Song sudah menguasainya. Teknologi yang dapat membuat siapapun terbang tinggi. Kamu berani mengganggunya. Tuan Song sangat menyesal, membuat Anda merasa tidak nyaman. Saudara, sudah terbiasa dengan angin yang baik. Jangan tersinggung ya. Tidak perlu minta maaf. Bisnis perusahaan saya juga sangat sibuk. Saya sekarang ingin tahu bagaimana menangani masalah ini. Anda bilang bagaimana menangani? Ya bagaimana menangani? Mereka memukul putri saya. Harus diumumkan secara terbuka di seluruh sekolah. Lalu dipecat. Dan anak autis yang dipukuli sampai masuk rumah sakit. Anak autis. Sekolah harus bertanggung jawab atas biaya medisnya. Dan biaya berikutnya. Masuk akal. Terutama masuk akal. Apakah Tuan Song belum mendengar? Pak Chen. Anda tidak bisa begitu di hadapan keluarga Chen. Keluarga Ye kalian. Tidak ada apa-apanya. Saya mengumumkan. Subtitles continue. Keluarga Ye menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Chen kami. Semuanya dibatalkan. Sekarang, apakah kamu pergi sendiri? Atau saya panggil orang untuk mengusirmu? Tuan Song, apakah Anda masih puas? Saya baru saja kembali ke negara hari ini. Tentang acara kemarin, saya juga sudah tahu. Anda lihat. Bisakah kita bekerja sama? Chen Wencheng di Jiangsu memiliki kedalaman yang besar. Jika bisa bekerja sama dengan keluarga Chen, penjualan mobil energi baru itu akan lebih mudah. Ayah, Paman Chen sangat baik. Kalau tidak, bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Paman Chen? Terima kasih, anak kecil. Sampai jumpa lagi. Memberi kamu hadiah. Mobil energi baru dari perusahaan kami akan diluncurkan pada tanggal 1 bulan depan. Tuan Chen, masih sempat kan? Bisa. Pasti masih sempat. Kamu kenapa tiba-tiba? Saya ingin mengundang Song Yang untuk makan di rumah. Kamu. Bagaimana sebenarnya keadaan perusahaan Song Yang? Kamu sama sekali tidak tahu. Ada apa dengan perusahaannya? Ayo, lihat saja. Bagaimana mungkin ini terjadi? Song Yang ini, dia adalah seorang bakat. Mobil listrik barunya, baru diluncurkan kurang dari sebulan yang lalu. Ternyata mencetak laba 10 miliar. Rasio input-output ini, dan grup Li kita, itu pasti ada perbandingannya. Ini hanya satu perusahaan yang hampir bangkrut.
Jika ini adalah grup Li kami, perusahaan sebesar ini akan dijalankan di tangannya, maka orang ini masa depan tidak terbatas. Oleh karena itu, keluarga Li harus menjalin hubungan baik. Kebetulan, kamu sudah sampai di usia yang tepat untuk menikah. Nanti, Xiao Song akan datang. Saya tanya dia, apa artinya? Tuan Song, silakan masuk. Xiao Song sudah datang. Ayo, cepat duduk, Tuan Li. Anda ini. Xiao Song, saya melihat prestasi perusahaan Anda. Saya sudah memperhatikannya. Ini membuktikan, saya tidak salah memilih orang. Lao Li, Anda terlalu sopan. Tanpa bantuan Anda, mana mungkin ada hari ini untukku. Baik. Ayo. Xiao Song, kamu sendirian. Membesarkan putri juga tidak mudah. Apakah kamu berpikir untuk menikah lagi? Ini. Tidak tahu, kamu pikir keluarga kita ceng-ceng, bagaimana? Nyonya Li sangat cantik dan juga sangat berbakat, tapi... Lalu ada apa dengan, tapi, kualitasmu yang luar biasa, aku sudah melihatnya, dan latar belakang keluargamu bersih. Pas sekali, anak perempuan kami, King Cheng, belum punya pacar, bagaimana kalau kalian berdua jadi bersama? Ini, bagus. Bibi Li akan menjadi ibu dari Xiao Yue. Lihatlah. Anak perempuan saja sudah setuju. Kamu, seorang pria besar, masih ragu apa lagi? Begini, besok. Kalian berdua harus mengambil sertifikatnya. Cari hari baik untuk mengadakan pernikahan. Tuan Li, karir saya baru saja mulai. Saya tidak ingin Nona Li menderita bersamaku. Saya ingin, pertama, habiskan waktu bersama Miss Li. Jika Miss Li puas dengan saya tidak keberatan. Ikuti saja apa yang Anda katakan. King Cheng. Ambil kartu ini. Semua kawasan villa di Jiangsu. Silakan pilih sesuka hatimu. Lihat mana yang kamu suka, langsung saja pilih. Besok kamu pergi lihat saja. Lao Li, ini tidak bisa saya terima. Ini kan bukan untukmu. Ini untuk anak-anak. Ambil saja. Ini, ayah. Tempat kita tinggal tidak ada lampu. Xiao Yue takut. Itu, Lao Li. Sangat berterima kasih kepada Anda. Masih memanggil Lao Li. Paman Li. Begitulah. Nanti kita kerja di sini. Kesempatan untuk mengenal orang-orang penting akan semakin banyak. Aku tidak ingin memikirkan itu terlalu banyak. Tidak ada harapan. Seandainya bisa mendapatkan dukungan dari orang besar, saya tidak perlu lagi melayani orang di sini. Saya tidak perlu lagi melayani orang di sini. Halo, saya ingin melihat rumah. Bisakah Anda membantu saya memperkenalkan? Halo. Lihat rumah. Keluar dan naik bus. Rumah tua yang buruk dilihat. Kau wanita jahat ini. Ayah membawaku untuk melihat villa. Hahaha. Anak kecil ini tahu apa? Ini adalah seluruh Jiangsu, bagian penjualan kompleks perumahan termewah. Kami hanya melayani orang kelas atas. Kami tidak melayani orang seperti kalian. Tidak peduli apakah saya punya uang atau tidak. Saya adalah tamu di sini. Kamu terlalu kasar dalam berbicara. Maaf, Tuan. Apakah kamu ingin melihat rumah? Saya akan memperkenalkan Anda sekarang. Silakan pergi. Silakan ikut saya. Tidak ada sedikit pun ketajaman mata. Orang miskin seperti ini malah berusaha untuk melayani. Sungguh pantas menjadi penjual properti seumur hidup. Tuan Qi, Anda sudah datang. Apakah villa yang saya minta sudah siap? Saya terburu-buru. Segera selesaikan. Tuan Qi, villa Anda sudah siap sejak lama. Tinggal menunggu kedatangan Anda. Saya sekarang akan mengatur untuk Anda. Sangat baik. Kaksin. Kamu sedang melakukan apa ini? Tuan ini sedang bersiap-siap untuk menonton. Kamu tidak mendengar kisah terburu-buru. Segera minggir. Bawa kedua orang ini keluar. Tapi jelas tuan inilah yang datang lebih dulu. Bagaimana bisa? Lalu bagaimana? Dia bisa dibandingkan dengan Kisao, yang kaya, berstatus, dan berpengaruh. Seorang yang imut masih berani membuat Kisao menunggu di belakang. Tapi apa? Kisao adalah putra sulung keluarga Qi. Dia adalah klien besar perusahaan kami. Jika kita mengganggu waktu Kisao, apakah kamu bisa menanggung tanggung jawab? Keluarga Qi, Qi Guangjin. Sepanjang hidupnya mendominasi bully, menyebabkan Tante Li dibunuh oleh kekerasan dalam rumah tangga. Ayah, orang ini terlihat sangat jahat. Bocah, kamu bilang apa? Anak sulung Qi, ya, hanya karena dia kaya dan berkuasa, dia bisa mendahului saya. Iya, orang kaya, tuan besar, di perusahaan kami, setahun minimal, 10 unit villa mewah. Inilah klien yang harus kami layani, bukan seperti kalian yang setahun bahkan tidak sampai 100.000, bodoh yang tidak bisa menghasilkan uang. Bisa dibandingkan, Saudari Sin, kau masih, jangan bicara seperti itu, kau diam saja. Sedangkan kau, dapat membuat Kisao maju di depanmu, adalah menghargai kamu, bisa memberi tempat kepada Kisao, merupakan kehormatanmu, jangan sok dikenal.
Setahun 10 villa bisa membuatmu rela menjadi pelayan setianya. Kalian dari grup Lee seperti ini. Dia mengajarkan cara menyambut tamu. Apa dia sebenarnya? Bagaimana dia berani menyebut nama grup Lee? Saya datang ke sini hari ini karena Presiden grup Lee memberikan saya sebuah villa. Kau bohong. Penceng properti, grup Lee akan segera menjadi perusahaan 10 besar nasional. Kamu ini, barang yang dibuang di jalan. Tidak ada yang melirik sedikit pun. Xiao Xin, di tempat kalian ini, mengapa sekarang bahkan barang yang tidak tahu diri seperti ini pun dilayani, juga diterima? Terlalu murah meriah. Tuan Qi, Anda benar. Saya segera mencari orang untuk mengusir mereka keluar. Sister Xin, kau sebaiknya tidak seperti ini. Kau tutup mulutmu untukku. Kau berani membela mereka? Jangan memberi muka jika tidak menghargai. Perusahaan kita adalah perusahaan properti terbesar. Mereka berani membuat keributan di sini. Takutnya mereka akan kehilangan nyawa mereka yang hina. Itu juga wajar saja. Kamu terlalu berlebihan dalam berkata seperti itu. Terlalu berlebihan. Mereka telah membuat Kisao tidak senang. Apakah kamu bisa memikul tanggung jawab ini? Xiao Xin. Pesan 3 villa lagi. Semua dihitung sebagai prestasimu. Terima kasih, Kisao. Lihat tidak, inilah yang disebut orang besar. Orang Kisao. Satu kalimat yang biasa saja. Adalah kamu yang imut seperti ini. Seumur hidup tidak akan bisa mengerti. Kekayaan yang melimpah. Masih mau beli villa. Takutnya bahkan tidak bisa beli rumah kecil yang tua. Kredit selama 30 tahun pun tidak mampu, kan? Dan tentang dirimu di masa depan. Jangan semua orang berusaha untuk menyambut. Bukankah ini membuang-buang waktu? Villa termahal kalian yang mana? Itu di puncak gunung, Cloud Pavilion. Bagus. Saya mau yang itu. Hahaha, anak muda. Cloud Pavilion. Ya, saya tidak ada salahnya memberitahumu. Di seluruh Jiangsu. Tidak ada yang bisa membeli Cloud Pavilion. Saya tidak tahu apakah orang lain bisa membelinya. Yang jelas, saya bisa membelinya. Silakan lakukan. Kartu emas Lee. Apakah kamu mengenalnya? Tentu saja. Kartu emas Lee adalah simbol identitas keluarga Lee. Hanya keturunan keluarga Lee yang bisa memilikinya. Namun, saya cukup akrab dengan keluarga Lee. Bagaimana saya? Belum pernah melihatmu. Kisao. Dia tidak mungkin menyamar sebagai orang dari keluarga Lee, kan? Menyamar sebagai anak-anak keluarga Lee. Apakah kamu tahu apa akibatnya? Kartu ini adalah yang diberikan langsung oleh Li Lao kepada saya. Kamu bilang, Bapak Li memberikanmu kartu emas. Mengapa kau tidak mengatakan itu? Li Ling Cheng adalah pacarmu, kan? Ah, kau benar. Dia memang adalah. Ayo biarkan saja. Aku malas berdebat dengan kalian semua. Aku akan menelepon Li Ling Cheng. Hei King Cheng, apakah kamu sibuk? Aku ada sedikit urusan di perusahaan properti di bawah perusahaan kalian. Aku hampir saja ditarik olehnya. Baiklah, Kisao, jangan buang waktu di sini. Kamu tunggu aku di atas. Baik, saya tunggu kamu. Baik. Di mana kamu menemukan kartu rusak ini? Di sini, pamer kekuasaan. Sungguh, miskin dan berpura-pura. Ukiran sisik emas. Ini adalah kartu pesanan pribadi dari Direktur Lee. Manajer Zhou, Anda sudah datang. Ah, benda rusak ini, bukan bawaan si miskin di sana. Aku baru saja mau membuangnya. Kamu bilang apa? Ini. Benda rusak ini, milik si miskin di sana. Kau bodoh. Ini adalah kartu kustom pribadi dari Direktur Lee. Kartu kustom pribadi. Kau berani bilang ini sampah? Bagaimana bisa ini? Kartu kustom pribadi dari Direktur Lee. Kau. Aku ada urusan lagi. Perusahaan, tim industri, Lee. Pembeli properti ini. Maaf, Pak. Anda mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya akan melayani Anda selanjutnya. Saya sudah menelepon Lee. Dia akan datang sebentar lagi. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepadanya. Ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepadanya. Kami datang untuk melihat rumah. Ya. Xiao Li, cepat bawa pria ini ke rumah. Manajer ini jelas terlihat sebagai orang kecil yang suka mengambil kesempatan. Si penjual rumah bernama Li ini lumayan. Apa bisa merekomendasikannya? Lil Ai akan datang. Biarkan dia menjadi manajer. Silakan ikut saya. Tunggu. Kisao, ada yang ingin kamu katakan? Kartu kustom pribadi dari keluarga Li. Saya tahu. Hanya ada 2 kartu. Zhang di tangan orang tua Li. 1 di tangan Li Qingcheng. Lalu apa? Ini malah semakin menunjukkan. Tuan di depan ini, hubungannya dengan Li Zong sangat dekat, bukan? Aduh. Manajer Zhou, kamu benar-benar bercanda. Jika dia benar-benar memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Li, masa dia masih memakai barang-barang murahan? Manajer Zhou, apakah kamu percaya? Manajer Zhou, kamu ragu-ragu. Lebih baik kamu ambil pembaca kartu. Biarkan dia coba untuk swipe. Tim, aku ingin tahu, apakah dia berani untuk swipe? Kenapa tidak berani? Baiklah, Manajer Zhou, cepat panggilkan orang untuk membawa pembaca kartu. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar berani untuk swipe. Pergi, ambil pembaca kartu. Baik, Tuan. Anda seharusnya tidak setuju untuk menggunakan kartu. Hanya karena marah.
menyamar sebagai orang keluarga Li di Jiangsu bisa menyebabkan masalah besar. Kamu masih sangat muda, asal kamu berusaha dengan baik, di masa depan pasti akan ada pencapaian. Tidak perlu khawatir, identitasku tidak diragukan lagi. Jika kelompok itu bukan mereka katakan, maka aku bukan bagian dari itu. HMPH, tunggu sebentar. Aku ingin melihat bagaimana kamu akhirnya mati. Mengapa begitu? Manajer Zhou, aku sudah bilang, dia hanyalah seorang pelawak yang mencari perhatian. Lebih baik segera minta orang untuk mengusirnya. Coba lagi. Yang palsu memang palsu. Apa ada yang salah dengan mencoba lagi? Tuan, aku rasa nanti, Tuan, orang dari kelompok Lisi datang. Bagaimana kau akan merayu untuk mengampuniku? Pak Zhou, manajer. Anak muda ini mau coba lagi. Mungkin ada yang salah di suatu tempat. Masalah ini sangat penting. Jangan sembarangan. Lebih baik kita coba lagi. Manajer Zhou. Bagaimana kalau kita coba lagi? Mungkin saja kartu bacamu yang rusak. Tidak perlu. Kartu ini palsu. Jelaskan saja, saya bisa menjaminnya. Kartu ini pasti tidak ada masalah. Pembaca kartu kami bermasalah. Bisa jadi juga hak akses Anda kurang. Pembaca kartu pasti tidak ada masalah. Mengenai izin yang kamu katakan, sebagai manajer bagian penjualan, tidak ada kartu yang tidak bisa saya verifikasi. Manajer Zhou, apakah kamu begitu yakin? Tuan ini, karena kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, maka selanjutnya, tolong bantu saya. Bawa dia turun. Saya lihat siapa yang berani. Ini adalah grup Lisi, Pak Lisi. Presiden Lisi. Pak Lisi, Anda datang. Saya baru saja menemukannya. Menggunakan nama grup Lisi, pembohong penipu. Sedang merencanakan untuk menangkapnya. Mengapa Bapak Li memukul saya? Kamu adalah orang dari grup Li Bapak. Mendengarkan orang lain untuk menangkap seseorang. Aku. Tante Li dan yang lain tadi mau menangkap ayahku. Si ikan kecil sangat takut. Si ikan kecil baik. Tante Li sudah datang. Kita tidak perlu takut. Baik. Song Yang, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, hanya saja kualitas karyawan di bawah. Perusahaan anak kalian harus ditingkatkan. Tenda terlalu besar, kualitas karyawan tidak bisa dijamin. Pak Li jelas-jelas menggunakan kartu palsu. Bagaimana mungkin? Dia kekasihku. Ayo, saya akan membawamu sendiri untuk memilih sebuah villa. Berhenti. Ada apa? Li Qingcheng, kamu bilang dia pacarmu. Apa maksudnya? Siapa pacarku? Apa urusannya denganmu? Kita kenal. Li Qingcheng, ahli Qingcheng. Beberapa tahun tidak bertemu, bahkan tidak mengenalku. Apakah kita pernah bertemu? Nama saya Qi Guang Jin. Bagaimana kamu kembali? Ingat sudah. Kapan kamu pulang? Sudah lama. Pulang. Menikahi kamu. Qi Guang Jin, cukuplah. Song Yang adalah pacarku. Dia, apa ada yang baik tentang dia? Apakah dia bisa menandingi saya? Tian Cheng-nya adalah, tunggu sampai kita kembali, aku akan jelaskan padamu. Aku sudah membiarkan kalian pergi, berikan jalan. Anak muda, aku tidak peduli dari jalanan mana kamu berada, tapi kamu tidak layak untuk Qingcheng. Apakah aku layak atau tidak? Itu bukan urusanmu. Pergi, bocah. Selama bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya yang berani memarahiku. Keberanianmu patut diapresiasi. Namun di masyarakat ini, hanya memiliki keberanian tidaklah cukup. Kau mencari mati. Cukup. Qi Guangjin, apakah kau sudah cukup membuat keributan? Apa? Kau sangat peduli pada kekasihmu, Qi Guangjin. Dulu aku sangat membenci sikapmu yang suka bertindak kasar saat tidak setuju. Sekarang Song Yang adalah pacarku. Kami akan segera menikah. Tolong jauhkan dirimu dariku. Jangan ganggu aku lagi. Baik. Li Qingcheng, ingat kata-katamu. Suatu hari nanti, kau akan berlutut memohon padaku. Tadi, Tante Li, kakak ini, sikapnya baik sekali kepada kita. Mulai hari ini, kau bukan lagi manajer lobi. Mulai sekarang, kamu adalah manajer lobi. Siapkan Yun Xiangge. Tenang saja, Li Zong. Bukankah kamu suka Qi Guangjin? Kalau begitu, cari dia saja. Perusahaan Li kami kecil, tidak bisa menampungmu. Pergi. Qi Jia sangat meremehkan keluarga Li saya. Berani menyerang menantu keluarga Li saya. Qingcheng, kamu dan Xiao Song keluar dan tinggal sebentar ya. Ayah,
Kamu bilang apa? Konglomerat terbesar Daxia, Gu Shaofei. Minggu depan kita akan ke Jiangsu. Qi Guangjin sudah di ibu kota. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Sepertinya, ayah, Gu Shaofei adalah orang terkaya di Daxia. Tidak mungkin tanpa alasan menyulitkan grup Li kami. Gu Shaofei tentu saja tidak akan melakukan hal semacam itu yang tidak berkelas. Qi Guangjin akan, ketika dia menyambutnya minggu depan, mendapatkan kerjasama dengan keluarga Gu di ibu kota. Dia pasti akan menculikmu. Ayah, aku tidak percaya Qi Guangjin. Anak papa itu akan mendapatkan kecintaan Gu Jia. Gu Shaofei sangat menyukai batu gio, sedangkan Qi Jia kebetulan bergerak di bisnis batu gio. Asalkan mengikuti kesukaannya, mendapatkan kerjasama sangat mudah. Kebetulan lagi ada 3 hari, Asosiasi Batu Giok di Selatan akan diadakan sebuah pertemuan batu giok di Jiangsu. Saat itu, Qi Guangjin pasti akan pergi. Ketika saat itu tiba, akan menjadi masalah. Pertemuan batu giok, batu terbaik di dunia. Dari pertemuan ini, aku masih ingat bentuk batu aslinya. Pak Li, ayah bisa membantu keluarga Li melewati kesulitan ini. Apa? Apakah Xiao Yuer sedang mengatakan sesuatu? Ayah, bukankah kau juga mengerti tentang batu gio? Xiao Song, kau juga mengerti tentang batu gio. Sebelumnya saat masih kuliah, sekolah pernah membuka kursus tentang penilaian permata. Saya mengerti sedikit tentangnya. Saya pernah mendapatkan sertifikatnya. Hanya sedikit yang saya pahami. Nanti saya akan pergi bersama Little Fisherman. Beberapa kali sebelumnya pada saat kritis, Little Fisherman selalu memberitahu saya, bisa jadi Little Fisherman memang bisa membawa keberuntungan untukku. Apapun yang terjadi, duduk diam bukanlah gaya hidup saya. Pak Li, saya ingin mencobanya. Baik. Berani. Seperti yang kamu katakan, kita tidak bisa hanya duduk menunggu kematian. Begin seperti ini, semua biaya untuk pertemuan batu gio sepenuhnya menjadi tanggung jawab grup Li. Kau bebas bertindak. Sepertinya asosiasi batu giok ini agak berkuasa nih. Para tokoh terkenal di Jiangsu datang semua. Asosiasi batu giok ini didukung oleh pemerintah Daxia. Bisa langsung didapatkan. Batu permata yang ditambang dari Nanyang sangat berkuasa. Bahkan Gu Shaofei harus memberikan sedikit penghormatan kepada asosiasi batu giok ini. Saya akan mencarinya dengan baik nanti. Batu mentah yang bernilai ratusan miliar itu. Kalau tidak, ayah akan menderita. Song Yang, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ye Tianzheng, sampai hari ini masih berani sombong di depan saya. Apakah tamparan sebelumnya masih belum cukup? Song Yang, sekarang sudah berbeda dari dulu. Kau mungkin belum tahu, kan? Sepupuku adalah Qi Guangjin. Nantinya saat dia menikahi Li Qingcheng, saat itu akan kulihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Kau yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Kakak ipar, kamu begitu membela seseorang yang asing. Tidak baik kan? Kamu dan Qi Guangjin ternyata sama saja ingin menikahiku. Aku tidak layak. Siapa yang layak? Aku tidak layak. Siapa yang layak? Kakak sepupu. Inilah barang bagus ini, terus-menerus menggangguku. Anak muda, aku sebenarnya berniat setelah menikahi Qingcheng, akan membiarkanmu pergi. Tapi karena kamu berani mengganggu sepupuku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Song Yang, pernah mendengar tentang keluarga Qi di Jiangsu? 10 keluarga besar teratas di Daxia. Meskipun kekayaan mereka tidak sekuat keluarga Li, namun dalam hal pengaruh dan kedalaman, itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Li. Jangan berpikir kamu bisa membuatku terjebak. Kamu jadi orang yang hebat. Orang sepertimu, yang berasal dari lapisan bawah, tidak tahu tentang Qi Jia itu wajar. Tapi kamu hanya perlu tahu, satu kalimat dari Qi Shao bisa menentukan nasibmu, sampai-sampai kehidupan seluruh keluargamu. Sudahlah, ngapain ngomong banyak sama dia? Buang-buang waktu, sayang. Kamu bilang nama keluarga Song ini pernah bercerai dan masih bawa satu beban. Apa yang kau cari dengan mengikutnya? Ikuti aku. Bukankah itu baik? Jin Wei Kong, hormatilah cara memanggilku. Apa masalahnya, sayang? Aku tunanganmu loh. Kita sudah punya pertunangan. Perjanjian pertunangan itu merupakan usulan sepihak dari keluarga Qi. Kami dari keluarga Li tidak pernah mengakui hal itu. Sayang, keluarga kalian di mata kami dari keluarga-keluarga besar hanyalah sekadar orang kaya baru. Sebaiknya kamu patuh padaku. Jika tidak, tunggulah sampai kerjasama aku dan Tuan Gu tercapai. Aku tidak keberatan membuat keluargamu hancur lebur. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir di pameran Batu Gio ke-10 Provinsi Liangjiang. Mulai saja. Oh iya sayang, pikirkan dengan matang. Di malam hari, aku menunggumu. Buka acara. Kali ini penyelenggara benar-benar mengeluarkan uang banyak nih. Batu aslinya ini pasti kualitas terbaik. Kemungkinan hasilnya pasti sangat tinggi. Jumlah batuan ini kurang lebih pasti mencapai ratusan juta. Para tamu yang terhormat, dalam konferensi kali ini, kami telah mempersiapkan lebih dari 9 sesi sebelumnya. Semua batu mentah harus baik. Kami akan membuka batu di tempat. Di bawah ini, silakan para tamu kami untuk memilih dan menawar. Tuan Wang, apa pendapat Bapak tentang batu mana yang lebih baik? Semuanya terlihat bagus nih. Menurut perkiraanku, setidaknya ada dari 3, 2 bisa diambil.
Kalau begitu, minta tolonglah Pak Wang untuk memilih yang terbaik. Ya baik. Kita harus beli yang mana ya? Jangan terburu-buru, aku akan mengamati dulu. Meskipun tubuhnya menjadi kecil, tetapi pikirannya tetap lincah. Lihat saja aku. Ayah. Ada apa, ikan kecil? Aku ingin batu itu. Xiao Yue, kamu ingin batu itu ya? Aku merasa, batu itu sangat cantik. Di dalamnya pasti ada barang yang disukai Bibi Li. Xiao Yue. Iya, no. Baik. Kalau begitu, itu saja. Batu ini harganya berapa? Batu mentah nomor 93 juta. Grup Li ingin batu ini. Song Yang. Saya mengakui bahwa Anda memiliki kemampuan dalam berbisnis. Tapi batu giok bukan sesuatu yang pantas Anda mainkan. Jika saya Anda, saya akan memilih untuk diam. Barusan Anda sudah menyinggung perasaan Kisao. Sekarang jika membuat Merli kehilangan uang, Merli akan muak dengan Anda. Malam ini adalah saat kematianmu. Kalian berdua, jika tidak bisa bicara, aku akan mengajarkan kalian. King Cheng. Kata-kata dari seorang bocah. Bagaimana bisa kalian percayai? Hahaha. Gadis. Batu giok ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Begitu mudah. Ya, saya telah mempelajari bidang ini selama puluhan tahun. Juga tidak berani memastikan batu mana yang di dalamnya ada barang bagus. Seorang anak kecil bercanda. Kamu bisa serius dengan ini? Ayah, di dalam batu ini pasti ada harta. Aku percaya pada si kecil. Apakah di dalam batu ini ada batu giok? Bukan kamu yang memutuskan. Kau yang hanya mengandalkan orang lain, berani berbicara sembarangan di sini. Hari ini yang bisa hadir di konferensi Batu Giok, semua adalah keluarga terkemuka di Jiangsu. Bahkan dari seluruh Daxia, yang paling terpandang, bahkan kami pun. Kamu berani bilang apa? Anak muda yang penuh semangat. Aku bisa mengerti, tapi janganlah menyombongkan diri. Sebelum kamu membuka mulut, pertama-tama lihatlah dirimu sendiri. Apa posisi ini? Saya dari keluarga Li. Saya ingin nomor 09 ini. Keluarga Fang menawar 300.000. Ada yang menawar lebih tinggi? 300.000 satu kali. Terjual. Selamat, Pak Li. Sayang, kamu benar-benar percaya kata-katanya? Ya, batu ini. Kalau bisa membuka jade, aku akan menulis nama Qi Guangjin. Terbalik. Kalau begitu tunggu saja. Tulis nama terbalik. Saya bisa pastikan, batu aslinya ini pasti sampah. Song Yang, Wang Laoke adalah yang terbaik. Jia Family Jade. Bukankah ada seorang anak kecil yang tahu lebih banyak? Itu saja, ingin memenjinkan Li Zong. Tidak ada yang seperti dirimu. Sekarang kamu merasa hebat, nanti kamu akan malu besar. Bocah. Karena kamu begitu yakin, batu ini bisa menghasilkan bahan bagus. Apakah kamu berani? Ayo bertaruh dengan saya, Tuan Muda. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika batu ini menghasilkan jade, saya akan memberimu 10 juta. Jika tidak, kamu harus berlutut di depan saya. Panggil saya 3 kali, kakek. Kemudian, keluar dari Jiangsu. Ayahku tidak akan kalah dari penjahat besar seperti kamu. Sayang, ayahmu tidak pernah mengajarkanmu bahwa orang dewasa sudah dan anak-anak tidak boleh menyela. Ji Guangjin, kamu bilang aku bisa. Kamu berani bilang lagi. Satu kata dari Xiao Yu. Aku akan membuat tidak bisa keluar dari sini dengan utuh. Ayo, ayo, ayo. Benar-benar keluar dari Yue. Lihat begini, ini masih jade lemak domba. Dapat banyak untung. Jade lemak domba sebesar ini, setidaknya 1 miliar. Xiao Yue, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Song Yang, ini seharusnya yang terbaik. Seharusnya. Ini baru permulaan. Ini yang terbaik di sini, tapi bernilai ratusan miliar. Ayah, si ikan kecil merasa masih ada yang lebih baik. Si ikan kecil, kepada bagian mana lagi yang kau incar? Aku tidak tahu. Li Yue, lihat lagi. Li Yue, jika kau bisa membuka harga yang lebih baik, maka bagian akan kuberikan kepada Li Yue sebagai hadiah. Terima kasih Bully. Bagaimana mungkin? Bahan yang sangat baik. Ini, mungkin saya telah salah menilai. Tidak apa-apa, kita akan lihat bahan batu lainnya. Kisau, bagaimana? Tidak bisa kalah, ingin kabur, cukup. Song Yang, kamu hanya menang karena keberuntungan. Berapa nyawa yang kamu miliki? Berani menghabiskan uang sepupuku. Apakah aku tidak bisa kalah? Bukan, sepupuku, bawa barangmu pergi. Melihatmu, aku jadi kesal. Sepupuku, apakah saya perlu mengatakannya untuk kedua kalinya? Di mana si muda, bukan orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Ini untukmu.
Terima kasih, Qi Sao, atas kemurahan hatinya. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan-sungkan. Qi Guangjin. Di kehidupan sebelumnya, Bibi Li adalah orang yang kamu bunuh. Di kehidupan ini, dia sangat baik kepada aku dan papa. Aku akan terlebih dahulu membantunya mengambil sedikit bunga. Batu ini adalah yang pertama kali kami lihat. Kamu mau merebut dariku? Kalau begitu, aku akan merebut darimu. Bagaimana? Kamu ingin mencari? Baiklah. Kalau begitu, terserah pada kemampuan masing-masing. Yang menawar dengan harga tertinggi mendapatkan. Song Yang, untuk batu mentah ini, apakah perlu seperti ini? Tadi, Xiao Yue menunjukkan. Kamu juga sudah melihatnya. Aku percaya padanya. Baiklah, aku mengerti. Batu permata ini, aku tawarkan 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Ching Cheng Ah, meskipun ayahmu adalah orang terkaya di Liangjiang, tapi aku dengar keluargamu baru saja membicarakan proyek besar. Modal kerja pasti sudah diinvestasikan semua, kan? Di saat seperti ini, apakah kamu bisa bersaing denganku? 500 juta sekali. 600 juta. 800 juta. 800 juta sekali. Transaksi, selamat kepada Qi Sao, dengan harga 800 juta, memenangkan gelar Raja Batu kali ini. Qi Sao yang gagah. Qi Sao, tidak tahu batu raja ini. Anda berencana untuk membuka di sini, atau membuka, akan dibuka di sini. Lalu saya akan membiarkan orang desa ini lihat apa yang selama hidupnya tidak terjangkau. Seperti apa? Hahaha. $800 juta. Ini tidak mungkin. Ini sudah tidak bisa ditahan. Pertunjukan yang bagus masih ada di depan. Uang 800 juta saya hanya hilang begitu saja. Saoki, saya akan hancurkan Anda. Gemerlap lama ini. Tolong ampunilah saya. Saya yang salah. Pergilah. Terima kasih Saoki. Terima kasih Saoki. Ada apa, Xiao Yue? Kamu memang hebat. Batu itu harganya berapa? Batu mentah nomor 28. Harga awalnya 50 juta. Cantik sekali. Batu ini adalah yang terbaik di antara semua batu mentah. Terbaik. Dari dalam batu jade. Setidaknya berharga ratusan miliar. Baik. Grup Li menawar 50 juta. Tuan Qi, mungkin coba tidak ikut lelang. Barang bagus. Kenapa kamu peduli? Ada apa? Qi Sao, aku ini baik hati. Ingin mengingatkanmu, jika kamu berhasil merebut batu ini, 800 juta yang kamu miliki sebelumnya, itu sudah kembali semua. Kamu mengira aku bodoh. Lubang yang sama, aku ini tidak akan jatuh 2 kali. Sayang sekali, kamu ini. Tadi itu si kecil ikan sengaja membuatku bersaing dengan Qi Guangjin. Tujuannya adalah agar dia tidak bersaing untuk benar-benar barang langka. Apa? Lanjutkan lelangnya. Masih bengong apa? Tuan Li menawarkan 50 juta. Ada yang menawar lebih tinggi? 50 juta sekali. 2 kali. Terjual. Selamat, Tuan Li, mendapatkan batu asli nomor 28. Ayo buka. Jenis batu naga yang luar biasa. Sangat jarang ditemui dalam 100. Jenis batu naga yang luar biasa. 30 tahun yang lalu. 200 gram sudah terjual. 50 juta harga selangit. Batu ini setidaknya 5 kilogram. Nilainya lebih dari 100 miliar. Song Yang, batu naga yang bernilai 100 miliar. Hari ini, benar-benar berkat Xiao Yue. Ayah dan Bibi Li senang. Xiao Yu juga senang. Xiao Yu benar-benar hebat. Batu giok domba itu menjadi hadiah. Terima kasih, Qi Sao. Selamat datang, Tuan Gu Shaofei di Jiangsu. Xiao Yu, hari ini sangat penting bagi Papa. Nanti kamu harus berperilaku baik. Mengerti? Tenang saja, Papa. Si ikan kecil paling patuh. King Cheng, sudah bawa barangnya? Tenang saja, meskipun aku lupa padamu, aku tidak akan lupa padanya. Tapi Song Yang, apakah kamu benar-benar percaya? Dengan itu, aku punya hak untuk berbicara. Ditambah lagi ini, setidaknya ada 80% kemungkinan. Baik. Terlepas dari apakah kali ini berhasil atau tidak, saya dan ayahku akan mendukungmu. Hari ini adalah pertarungan terakhir kita. Nanti kita akan melihat situasi. Baik. Sayangku. Qi Guangjin, kamu juga di sini. Ada apa, sayang? Tidak ada yang bilang. Aku tidak boleh datang ke acara penyambutan yang disiapkan oleh Pak Gu. Aku hanya sedikit heran saja. Tidak ada yang bilang kamu tidak boleh datang. Aku hanya sedikit heran saja. Sayang,
Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan sebuah permata akan membuat Gu mengubah keputusannya. Ini benar-benar kemegahan keluarga Tuan Qi. Baru saja merugi 8 miliar. Seperti tidak terjadi apa-apa. Song Yang, aku akan membiarkanmu merasa senang terlebih dahulu. Suatu saat nanti kau akan menundukkan diri dan memohon pada aku. Mari kita lihat saja. Tuan Gu dari Best Holdings telah tiba. Terima kasih kepada semua orang, dan bahkan menyelenggarakan upacara penyambutan yang megah seperti ini. Aku pikir, bisa lebih sederhana. Tidak perlu membuang-buang waktu seperti ini. Tuan Gu, Anda terlalu sopan. Sebagai orang terkaya di Daxia, bagaimana bisa sederhana? Acara sambutan kali ini adalah hasil patungan kami. Kamar dagang Jiangsu pasti tidak akan terbuang. Kalau begitu, bagus. Tidak tahu nona Anda siapa? Tuan Gu, ini adalah istri, Direktur Jenderal Grup Li, juga merupakan presiden saat ini dari Kamar Dagang Jiangsu. Ternyata ini adalah Direktur Li. Memang benar, masih muda dan berbakat ya. Direktur Gu, saya Qi Guanjin, generasi muda. Kita pernah bertemu di ibu kota. Selamat datang di Jiangsu. Qi Guanjin. Saya sudah mendengar tentang Anda. Keluarga kalian adalah satu-satunya keluarga berusia 100 tahun di Jiangsu. Benarkan, sedikit ketenaran tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Tuan Gu. Baik. Memang, di balik nama besar tidak ada orang yang tidak berbakat. Orang yang tampan. Sepertinya perjalanan ke Jiangsu kali ini, saya sudah menemukan mitra yang saya butuhkan. Sudah ada pembagian. Direktur Gu, Anda benar-benar membuat junior ini merasa terhormat. Direktur Gu, ini adalah hadiah dari saya dan Direktur Li untuk Anda. Ada hadiah lagi. Ini adalah Song Yang. Apa maksudmu ini? Hanya menggunakan sebuah liontin jelek untuk menipu CEO Gu. Dengan kualitas seperti ini, liontin itu bisa didapatkan di pasar kaki 5. 100 yuan bisa mendapatkan banyak sekali. Benda jelek yang diberikan secara gratis pun tidak ada yang mau. Kamu berani mengeluarkannya untuk mempermalukan diri sendiri? Song Yang, apa yang terjadi ini? Jangan khawatir, nanti kamu akan tahu. Song Yang, kamu membuat King Cheng mengeluarkan 50 juta, membeli batu naga terbaik senilai 100 miliar. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Hanya memberikan satu barang rongsokan kepada Presiden Gu. Kamu terlalu meremehkan Guzong. Apa kamu tidak menghargainya? Batu naga terbaik. Pertama kali saya melihatnya adalah 30 tahun yang lalu. Bahkan saya tidak mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Benar-benar ada padamu, Guzong. Benda yang Anda pegang ini adalah... Kamu bilang apa? Song Yang, kamu berbohong juga harus ada batasnya. Bukankah Gu datang untuk menemanimu bermain drama? Menurutku, dia malah merusak batu naga super itu dan menggantinya dengan barang pecah belah. Gu, tolong peganglah cincin ini. Gu, silakan genggam cincin ini. Novelis ini. Bukankah kau sedang mengolok-olok Gu Ye? Gua Zong memiliki cincin ini, dibuat dari batu naga terbaik yang telah diproses. Hanya saja, ketika dipegang oleh seseorang, itu yang membuatnya menjadi luar biasa. Biasanya, itu hanya batu giok biasa. Song Yang, kau tidak mungkin tidak tahu bahwa keluarga Qi kami berbisnis di bidang batu giok. Di dunia mana ada teknologi seperti itu? Itu seperti memukul pasak dengan kepalan tangan. Mengapa tidak dicoba oleh CEO Gu? Jika tidak demikian, Anda bisa menyalahkan yang lebih mudah nanti. Jika tidak seperti yang Anda katakan, konsekuensinya seharusnya Anda sudah jelas. Tuan Gu, silakan lihat dengan baik. Tuan Gu, apakah Anda masih puas? Song Yang, apa sebenarnya ini? Tidak mungkin. Jika di dunia ini ada teknologi seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Qi tidak tahu? Ini pasti palsu. Direktur Gu, ini pasti palsu. Sepertinya ayah sudah menemukan ritmenya sendiri. Nanti, bisa tenang menjadi anak kaya kedua. Namun masih ada satu hal lagi yang perlu diselesaikan. Pak Gu, keadaan ini berlangsung selama 1 jam. Namun ketika kembali normal, tolong pegang lagi. Nanti itu akan menjadi seperti sekarang. Apa teknologi ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Pak Gu ini hanya seorang junior. Saat sedang melakukan penelitian di laboratorium, ada sedikit teknologi yang tercipta secara tidak sengaja. Tidak ada yang istimewa. Kamu masih memiliki laboratorium. Industri apa yang kamu geluti? Junior ini adalah ketua perusahaan energi baru Jiangsu. Perusahaan ajaib. Mobil energi baru Daxia yang disebut di berita. Apakah itu karya kalian? Baik. Sangat baik. Saya sudah mendengar tentang perusahaan kalian. Adalah yang pertama di dalam negeri. Perusahaan yang berani menantang mobil barat. Kami Tianxia memerlukan orang muda seperti Anda yang berjuang untuk kehormatan negara.
Bapak Gu. Ini adalah tujuan tahap awal saya. Silakan Anda periksa. Baik. Ada strategi. Bisa berpikir dengan cara yang begitu berani. Namamu Song Yang, kan? Kau tahu, jika mobil terbangmu ini terwujud, apa artinya itu? Saya sangat paham, Guzong. Teknologi kita di Daxia ingin sepenuhnya mengalahkan Barat. Harus mengambil jalur tikungan di bidang yang belum dijelajahi oleh Barat. Mendahului dengan jauh. Dengan cara ini, barulah bisa kenaikan teknologi manusia berikutnya. Ambisi besar. Generasi muda memang mengesankan. Bapak Gu, mobil terbang kita sudah memasuki tahap pengujian awal. Perkenalan sedikit, berdasarkan hasil yang kita perkirakan, mobil terbang kita ini dapat terbang pada ketinggian 1000 meter dengan kecepatan maksimum 300 km per jam. Waktu tahan lama 10 jam. Pengisian daya hanya memerlukan 1 jam. Kinerja yang begitu kuat, masih hanya dalam uji coba awal. Tuan Gu, kami akan terus berusaha untuk memperbaiki. Baik. Saat kalian pertama kali melakukan percobaan, pastikan untuk memberitahu saya. Saya juga ingin menyaksikan momen yang mengubah revolusi mobil ini. Pasti akan. Baiklah, jika begitu, rapat besok tidak perlu diadakan. Saya akan menyediakan investasi sebesar 1000 miliar untuk perusahaan Jiangsu. Semua suara untukmu. Tidak mungkin. Kepala Gu, mobil ini terbang. Di Barat hanya sebuah konsep. Dia orang desa. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Dia pasti sedang menipumu. Bagaimana kamu tahu? Rencananya dibuat dengan sempurna ya, Pak Gu. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Bocah itu sering menipu orang sebelumnya. Sebenarnya, saya adalah mantan istrinya Pak Gu. Dia selalu berbohong baik sebelum pernikahan dan sesudahnya. Benar-benar dua orang yang berbeda. Kalau tidak, aku tidak akan cerai dengannya. Kamu pikir sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang tidak setia dalam pernikahan akan serius dalam pekerjaan? Liu Sisi, jangan bicara omong kosong lagi. Kapan aku pernah bohong padamu, Pak Gu? Lihat dia masih mencoba bersikukuh. Liu Sisi, kamu memfitnahku. Sudahlah. Aku tidak punya waktu untuk urusan rumah tangga kalian. Apakah dia menipuku atau tidak? Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan hanyalah rencana ini. Direktur Gu, rencana ini tidak ada masalah sama sekali. Kamu bilang tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa. Mobil terbang ini memiliki banyak masalah keamanan. Kenapa kamu tidak tulis di buku rencana? Xiao Qi, jelaskan secara detail. Pak Gu, mobil terbang ini memiliki banyak masalah keamanan. Misalnya, bagaimana jika terjadi kesalahan saat terbang, tiba-tiba jatuh? Bagaimana dengan keselamatan pengemudi dan penumpang? Bagaimana mengendalikan di udara? Bagaimana membagi area penerbangan? Dan sebagainya. Xiao Song, mergu, bukan berarti mobil terbang tidak bisa digunakan. Tapi menurut teknologi saat ini di negara kita, Anda hanya perlu berinvestasi. Setidaknya, butuh 10 tahun untuk menyelesaikan risiko ini. Pada saat itu, 1000 miliar yang Anda investasikan akan sia-sia. Sia-sia. Xiao Song, dia ada benarnya sedikit. Jelaskan saja. Apa yang dikatakan CEO Gu tentang risiko itu sudah lama saya pikirkan, dan saya sudah menyusun solusi yang lengkap. Dalam waktu maksimal 3 tahun, mobil terbang akan bisa masuk ke pasar. Ini melibatkan beberapa rahasia bisnis. Saya tidak bisa mencetaknya, hanya bisa ditunjukkan kepada Anda seorang. Baik. Xiao Song, benar-benar berbakat. Saya sudah memutuskan, 100 miliar dana akan masuk besok. Tidak perlu lagi dibicarakan. Saya sudah putuskan. Xiao Song, kamu sangat berbakat dan juga tampan. Apakah kamu memiliki rencana untuk menikah lagi? Jika iya, keluarga Gu kami memiliki beberapa gadis yang sebaya umurnya. Saya bisa memperkenalkanmu. Sudah berada bersama dengan Qing Cheng. Dia adalah istri saya. Sungguh disayangkan, kau adalah bakat yang jarang ada. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Pak Gu, ini tidak akan mempengaruhi kerjasama kita, kan? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa? Karena perasaan pribadi. Besok kita akan tanda tangan kontrak. Terima kasih, Tuan Gu. Ayah, tidak mau. Ada apa, Xiao Yue? Ayah, tidak mau. Ada apa, Xiao Yue? Papa, paman ini dalam bahaya. Apa? Hari ini ada orang yang ingin membunuh paman. Kamu harus hati-hati. Song Yang, anak kecil ini di rumahmu. Bagaimana bisa mengutuk Tuan Gu? Kecil Yuer cepat ikut Tante Li pulang. Jangan berbuat onar di sini. Ayah,
Aku tidak berbuat onar. Gu Moseng selalu jujur. Bagaimana mungkin ada yang membunuh Gu Moseng? Apa mungkin menganggap Gu Moseng mudah ditindas? Sampai mengajarkan anak-anak berkata seperti itu. Benar-benar apa? Apakah kau benar-benar merasa Gu harus mati? Mungkin kau tidak akan percaya jika kukatakan. Tapi intuisi Xiao Yuer selalu tepat. Kau sebaiknya berhati-hati beberapa hari ini. Aneh. Anak kecil aneh tanpa alasan. Bilang ada orang yang ingin membunuhku. Aku harus berhati-hati. Dibicara kemana pandangan orang luar tentang saya? Song Yang, saya pikir Anda pasti gila. Mergu adalah orang terkaya di Xia. Bagaimana Anda berani mengutuk Mergu? Cukup, tidak perlu lagi. Tentang kerjasama, kita bicarakan nanti saja. Gu tidak akan menemani lagi. Tuan Gu, Tuan Gu. Sungguh berani. Pertama kali datang ke Jiangsu, ternyata langsung bertemu dengan orang yang mengutuk saya. Tuan Gu, bawahan berpikir, mereka tidak sepenuhnya salah. Apa? Kamu juga merasa mereka benar, Pak Gu? Ini kali pertama Anda datang ke Jiangsu, bukan? Anda memang jujur dan terbuka. Tapi karena Anda memang jujur dan terbuka, ada banyak yang tidak suka dengan Anda. Meskipun begitu, saya masih memiliki Anda untuk melindungi orang-orang. Tidak mungkin. Harus diingatkan oleh seorang anak kecil, kan? Lagi pula mereka adalah penduduk lokal. Orang yang bernama Song Yang itu dapat mengeluarkan rencana yang membuat Anda terkesima, menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Mungkin benar-benar mendengar sesuatu. Kalian semua sudah bekerja keras selama ini. Soal ini, Pak Gu lebih baik percaya ada daripada tidak ada. Lebih baik tidak meremehkannya. Anda sebaiknya mengenakan rompi anti peluru. Apa bahkan Anda tidak yakin bisa melindungi saya? Pak Gu tidak takut 1000 kemungkinan. Hanya takut 1 kemungkinan. Apa situasinya sekarang, Pak Song? Sejak pagi tadi, sudah banyak formulir pengunduran diri yang masuk. Hingga saat ini, lebih dari sepertiga karyawan dasar sudah pergi. Dan lebih dari setengah dari para eksekutif senior juga telah meninggalkan. Bagaimana bisa begini? Sekarang di luar ramai dibicarakan. Kemarin di konferensi, kamu membuat marah bos terkaya di Daxia. Gu akan segera ditekan oleh Gu. Kekuatan keluarga Gu terlalu besar. Mereka semua merasa takut. Jadi, mereka akan menyesal. Dalam kesulitan besar masih keras kepala ya, Qi Guangjin. Kenapa aku bisa menemui kamu di mana saja? Orang menjijikkan ini, karena aku mencintaimu, sayang. Qi Guangjin, saya dan Song yang sudah mengikat janji pernikahan. Perhatikan kata-kata yang kau gunakan, sayang. Tidak apa-apa, jangan bilang kalian berdua belum menikah. Bahkan jika kalian berdua sudah menikah, selama aku bisa mendapatkannya, kamu tetap milikku, kan? Ingin mengganggu saya. Terlalu cepat, kan? Song Yang, jangan keras kepala. Sekarang kamu harus lebih paham daripada saya tentang keadaan perusahaanmu. Kemarin kamu sudah membuat Direktur Gu marah. Sekarang seluruh Jiangsu, hanya saya yang bisa bekerja sama dengan Direktur Gu. Hanya saya. Sepupu saya adalah salah satu bakat muda terkenal di Daxia. Dia sangat berbakat. Kamu, seorang pekerja migran, tahu apa? Tunggu sampai sepupu saya mengambil tindakan. Saat itu, yang menunggu kamu adalah penindasan kami yang sangat kuat. Song Yang, melihat kita pernah menjadi suami istri, aku akan memberimu sedikit saran. Sekarang ini, jual saja perusahaanmu yang bobrok itu. Ambil semua uangmu, pergi ke luar negeri. Siapa tahu, masih bisa menjalani sisa hidup dengan tenang. Siapa yang berani mengganggu penyelamatku? Tuan Gu, bagaimana Anda bisa di sini? Tuan Gu, Anda sedang melakukan apa ini? Cepat bangkitlah. Saudara Song adalah penyelamatku. Dengan ini, saya menghormati Tuan Gu. Tuan Gu, Anda sudah benar. Seandainya tidak ada saudara Song dan putri Anda yang mengingatkan, saya khawatir Gu sekarang sudah terbaring di dalam kota kecil. Saya memutuskan untuk memberikan investasi kepada saudara Rong, tambahkan menjadi 200 triliun, dan tanda tangani perjanjian kerjasama permanen. Ternyata memang benar-benar seperti yang dikatakan Ryuel. Pimpinan Li benar-benar beruntung bisa bersama pria yang begitu luar biasa. Kalau tidak, saya pun ingin menjodohkan putri saya menikah dengan saudara Rong. Pak Gu, apa yang Anda katakan? Kemarin, dia bahkan mengutukmu kemarin. Mengapa kau
Tiba-tiba buta mata, kau berani mencampuri pembicaraan antara saya dan saudara Song. Kepala Gu, mengapa kau memuji orang ini dengan berlebihan? Bro Song adalah pahlawan penyelamatku. Dia bukanlah seseorang yang bisa kau cela. Sebarkan perintahku. Mulai hari ini, Liga Bisnis Dasyah, hentikan semua kerjasama dengan Qi Family di Jiangsu. Kepala Gu, kamu tidak bisa memberikan perintah itu. Keluarga kami akan bangkrut. Bangkrut. Pak Gu, saya berani melawan pahlawan penyelamat saya. Inilah yang terjadi. Dan kalian berdua juga tidak pernah membiarkan Song saudara kita lepas begitu saja, kan? Tidak. Kalian berdua dan Jin Qiguang dapat perlakuan yang sama. Qi Cheng, apakah kita terlalu cepat? Tidak perlu menghabiskan waktu lebih lama bersama. Bagaimana? Apakah kau hanya ingin pacaran tanpa menikah? Mau jadi brengsek? Bukan. Iya. Betul, Song Yang. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Meskipun sekarang antara kita ada jarak ekonomi yang besar. Tapi tenang saja, saya sama sekali tidak merendahkan Anda karena itu. Ayah saya juga membangun usahanya dari nol seperti ini. Membangun kekayaan keluarga Li yang ada sekarang. Setelah berinteraksi selama ini, saya percaya Anda adalah orang yang berbakat. Tidak kalah dengan siapapun. Qi Cheng. Saya. Oh. Dan kau jangan khawatir, meskipun nanti kami punya anak sendiri. Aku juga akan memperlakukan Xiao Yue seperti putri kandungku. Terima kasih, Cheng. Tuannya terhadap bapakku, ada budi yang menyelamatkan nyawa. Gadis kecil ini tidak tahu bagaimana membalasnya. Hanya bisa menyerahkan diri. Mohon Tuan untuk bersimpati. Nah, kalau begitu, saya... Song Yang, putrimu kini ada di tanganku. Kalau ingin menyelamatkan putrimu, bawa 10 miliar ke pabrik di pinggiran kota. Ingat, hanya satu orang saja, namun jika lebih dari satu orang, putrimu akan mati. Lepaskan aku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Jika ayahmu berani datang, aku akan membunuhmu di depan matanya, lalu membuatnya mati dalam kesengsaraan. Baik. Ji Guangjin, aku tidak berniat untuk terus menargetkanmu, tapi kamu telah melampaui batas. Ji Guangjin, saya datang. Lepaskan putri saya. Saya kira Anda tidak berani datang. Ini tidak ada hubungannya dengan putri saya. Lepaskan dia. Kemudian kita bisa bicara. Lepaskan dia. Baiklah. Di mana barang yang saya mau? Ini adalah uang yang bisa saya kumpulkan dalam waktu singkat. Lepaskan putri saya. Tas ini adalah milikmu. Ayo menggunakan semua modal beredar telah dipindahkan. Tidak bisa. Di masa lalu karena saya, ayah terhambat seumur hidup. Pada masa ini tidak boleh begitu lagi. Ayah, kau jangan pedulikan saya. Anak kecil, kau tutup mulutmu. Ji Guangjin, kau berani memukul putriku? Kau mencari mati? Pukul dia. Sekarang aku bahkan ingin membunuhnya. Ji Guangjin, gerak. Jika kamu bergerak lagi, sekarang juga akan membunuh putri kesayanganmu ini. Uangnya sudah aku berikan padamu. Apalagi yang kamu mau? Kamu sudah membuat keluargaku bangkrut. Sebelum aku pergi ke luar negeri, tidak membalas dendam dengan baik. Bagaimana bisa berjalan? Uangnya aku berikan. Lepaskan putriku. Aku tinggalkan diriku di sini untuk kau perintah. Uangnya aku ambil. Nyawanya juga aku ambil. Ji Guangjin, kamu mau ngapain? Tunggu sebentar. Kan sudah tahu. Jangan. Song Yang, mana semangatmu sebelumnya? Kenapa tidak dikeluarkan? Qi Guangjin, mari kita bicara dengan baik-baik. Anak perempuan saya masih kecil. Dia takut pada hal yang menakutkan. Apa hubungannya dengan saya? Bukan anak saya. Kamu berlutut dan bicara dengan saya. Ji Guangjin, uangnya sudah saya berikan kepada Anda. Mengapa harus begitu menekan? Saya menekan? Kau menunjukkan semua kepiawaian di depan Gu Shaofei, membuatku kehilangan muka, bahkan bangkrut. Kau seharusnya sudah memikirkan akan ada hari seperti ini. Baiklah, Qi Guangjin, aku minta maaf. Minta maaf. Hahaha. Berlutut. Baik. Aku berlutut. Ayah. Ayah, jangan berlutut. Hahaha. Kecil ikan, selama kau bisa hidup dengan baik, aku bisa apa saja. Hahaha. Song Yang. Sepertinya sangat mendalam kasih sayang antara ayah dan putri. Kau benar-benar seorang ayah yang baik. Sekarang lepaskan putri saya. Meskipun aku sudah jongkok, tapi menurutku masih kurang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Menyembah kepala. Baik. Aku akan menyembah kepala.
Hahaha. Song Yang, jujur saja, aku benar-benar agak mengagumi Anda. Jika Anda menculik putri saya, aku benar-benar tidak bisa melakukan seperti Anda, kakak sepupu. Kita semua adalah orang yang melakukan hal besar. Bagaimana mungkin kita terjebak oleh hal semacam ini? Emosi yang tidak berguna hanya akan membebani. Benar kan, Qi Guangjin? Saya sudah memberi hormat padamu. Lepaskan putriku. Saya serahkan padamu, Song Yang. Apakah kamu belum bangun? Lalu mau bagaimana lagi? Gu Shaofei menamparku sekali. Itu semua karena kamu. Sejak kecil hingga sekarang, aku tidak pernah mengalami perlakuan seburuk ini. Sekarang kamu ingin aku melepaskan putrimu. Song Yang. Di mana sifatmu yang liar itu? Kamu bukanlah hebat. Lanjutkan. Kamu hebat. Berkelorat dengan saya lagi? Coba cicipi bersih. Cicipi bersih, cicipi bersih, Song Yang. Ayah. Ternyata tulangmu keras ya. Sayang. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lucu. Ada apa? Sayang, apakah kamu pernah mendengar tentang seorang pria yang akan tidak beruntung seumur hidupnya setelah ditunggangi oleh seorang wanita? Apakah kamu ingin mencobanya? Kakak, apa pendapatmu? Ye Tiancheng, kamu sudah keterlaluan. Song Yang. Apakah kamu tidak merasa sedikit bingung tentang situasimu sekarang? Selama aku merasa ini menyenangkan, kamu harus melakukannya. Jangan. Ikan kecil. Aku masuk. Hahaha, ayah. Di kehidupan ini, tidak menyangka yang paling terjebak. Kali ini aku yang membuatmu terpuruk. Song Yang, bukankah kau selalu bilang, aku adalah orang yang berselingkuh? Bukankah kau selalu merendahkan aku? Sekarang kau justru berlutut di depanku. Liu Sisi. Kau ini sangat imut. Masih berani bicara keras? Sekarang ini, kamu hanyalah mainan kami. Cepatlah pergi. Nanti ya. Tunggu Qi Sao membawa Li Qingcheng ke sini. Aku akan tidur dengannya di depanmu. Berani. Kamu lihat aku berani atau tidak? Lihatlah. Lihatlah di hatimu. Seperti ayah yang adalah pahlawan besar. Sekarang seperti anjing. Bersembunyi di hadapanku. Dimainkan sesuka hatiku. Hahaha. Di depan putrimu. Rasanya dihina martabat dan kehormatan. Bagaimana? Ah Song Yang. Bukankah kamu hebat? Bahkan orang terkaya di Xia saja memujimu. Sekarang nyawa kamu terserah pada pikiran kita. Masih mau berpura-pura? Hanya membuatmu merunduk. Tidak ada artinya juga. Baiklah. Sambil kamu merunduk, belajarlah mengeong seperti anjing. 3 kali menusuk, 3 kali teriak. Saya hanya melihat dari sisi muka kita sebagai suami istri. Mengampuni nyawa Xiao Yuer. Bagaimana? Liu Sisi, kau adalah ibu dari Xiao Yuer. Kau suka membuat Xiao Yuer melihat kamu terlihat begitu jahat. Aku jahat di mana? Aku sudah mempertimbangkan hubungan ibu dan anak, memberi dia kesempatan hidup. Kamu masih tidak puas? Kamu bukan ibuku. Kamu tidak layak. Dasar anak durhaka. Kalau kau bicara lagi, tunggu sampai Qi Sao membunuh bapakmu yang menyebalkan ini. Aku akan menjualmu juga. Apakah Liu Sisi masih punya nurani? Apakah aku punya nurani? Semua tergantung bagaimana sikapmu. Berani membom mobilku. Kakak, mobilnya meledak. Kita bagaimana bisa lari? Tidak bisa lari. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati bersamaku. Qingcheng. Xiao Yuel tidak takut. Tante Li sudah datang. Si ikan kecil tidak takut. Kamu ya, membawa 10 miliar. Tapi hasilnya seperti ini. Aku hanya menghabiskan 1 miliar. Sudah mendapatkan pembunuh terbaik. Dan tetap harus mengandalkanku untuk menyelamatkanmu, kan? Kota yang menawan. Kali ini terima kasih padamu. Kalian masih belum menyerah? Dengan begini kalian bisa menghabiskan sisa hidup di penjara. Kalau tidak, aku salah. Aku salah. Song Yang, ayahku sudah menyiapkan pernikahan. Minggu depan kita akan mengadakan pernikahan. Kami semua harus mendengarkan Paman Li. Tidak bisa lagi memanggilnya Paman Li. Baiklah, ayah akan menikah dengan Bibi Li.